Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang kepada yang terhormat jajaran direksi PT Prosik Maka Mandiri, Bapak Wisnu Wibowo. Pada yang terhormat trainer kita pada pagi hari ini, Bapak Sadir Irwansyah. Selamat pagi, Pak. Dan juga seluruh rekan-rekan proyek dan juga head office yang telah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita dapat berkumpul pada hari Sabtu yang cerah ini secara virtual dalam kegiatan training Implementing Gen AI for Software Engineer. Perkenalkan, saya Dila yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu kita mulai dengan pembukaan, lalu dilanjut dengan pengenalan trainer, dan masuk kepada acara inti kita siang hari ini yaitu pemaparan materi oleh trainer dan dilanjut dengan sesi Q&A yang pertama di mana nanti teman-teman silakan bertanya kepada trainer kita Bapak Sari Irfansyah dengan 3 pertanyaan tercepat akan mendapatkan hadiah menarik. Teknisnya sama seperti yang teman-teman sudah ketahui, jika ingin bertanya nanti klik kata tanya di kolom room chat. Nanti 3 penanya tercepat akan saya tunjuk untuk dipersilakan on mic dan bertanya langsung kepada trainer kita. Dan jika masih ada waktu, nanti boleh teman-teman yang lain yang jika ingin mengajukan pertanyaan. Dilanjut dengan sesi Q&A yang kedua, di mana teman-teman akan diberikan pertanyaan gitu ya sama Bapak Sardin Fasya selaku trainer. Untuk teman-teman yang bisa menjawab, nanti silakan gunakan fitur raise hand dulu, dan yang tercepat akan saya tunjuk untuk on menjawab pertanyaan dari trainer kita. Oke, dan dilanjut dengan sesi terakhir, di mana kita akan closing dan juga foto bersama. Oke, teman-teman sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, silahkan gunakan virtual background yang sudah dibagikan sebelumnya ya. Boleh nih teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa on cam dulu, biar kelihatan nih siap mengikuti training pada pagi hari ini. Ayo teman-teman on cam, mungkin teman-teman juga boleh nih ajak teman-temannya yang lain yang masih belum join ke Zoom kita pagi hari ini. Oke, untuk informasi teman-teman, mungkin sudah dibaca ya sebelumnya di grup masing-masing bahwa untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan sesi training pada hari ini, nanti teman-teman silahkan posting kegiatan training Gen AI hari ini dibuat dengan semenarik mungkin, posting di Instagram story teman-teman, dan tag juga ke Instagram @prosigmaka yang berkaitan dengan kegiatan training kita hari ini, hadiah gitu. Oke, sebelumnya teman-teman juga silakan mengisi link absensi. Bentar. Oke, sudah saya share ya teman-teman untuk link absensinya. Silakan diisi terlebih dahulu. Dan buat yang belum on cam masih ditungguin nih. Yuk on cam dulu ya teman-teman yuk. Oke, jangan lupa diisi ya teman-teman untuk absensinya. Untuk yang sudah on cam silakan menggunakan virtual background-nya. Oke, kita masuk aja nih ya teman-teman ke acara selanjutnya, di mana kita akan berkenalan dulu sama trainer kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Oke, sudah muncul ya teman-teman untuk share screen-nya. Kita kenalan dulu nih sama trainer kita. Trainer kita pada pagi hari ini yaitu ada Bapak Sardi Irfansyah. Selamat pagi Pak Sardi. Nih berikut adalah Pagi. beberapa kontak ya, kontak person darinya trainer kita. Oke, beliau merupakan lulusan dari Bachelor of Engineering Gunadarma University dan juga Master of Engineering Gunadarma University. Berikut adalah beberapa work experience-nya Pak Sadi gitu ya. Wah, sangat banyak nih teman-teman ya, di mana Pak Sadi pernah menjadi mentor and facilitator in the machine learning and cloud course at PT Decoding Indonesia, lalu data science and AI trainer in the AI fellowship program in collaboration with PT Tech Bros Group, data analytics instructor for corporate training at PT Angkasa Pura, data analytics instructor for corporate training at PT Berlian Sistem Informasi, data analytics instructor for corporate training at PT BNI, speaker on AI and data science topics at SSI program Binus University, AI instructor and mentor for Campus Merdeka program collaboration with IBM, lalu data science instructor and curriculum developer at PT Hactivate Indonesia.
Oke, berikut adalah beberapa pengalaman pekerjaannya Pak Sati Irfansyah. Next adalah project yang sudah dihandle oleh Bapak Sati. Ada cukup banyak nih ya teman-teman dengan skill yang berbeda-beda. Ada stock market analysis and prediction, disaster prediction and location identification using NLP, pneumonia detection with convolutional neural network, movies recommender system, dan AI noise chatbot. Nah, ini dengan berbagai juga skillsnya nih ya. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang masih penasaran, nanti bisa tanya-tanya langsung sama Bapak Sardi. Oke, nextnya adalah certification dan skill base-nya ada Executive Data Science Specialization, lalu ada Building Trustworthy AI Enterprise Solution, Data Engineering, Big Data, and Machine Learning on GCP, lalu Machine Learning and Deep Learning, dan Machine Learning and Data Science on Cloud. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Perkenalan kita dengan Bapak Sari Irfansyah sangat insightful ya teman-teman. Oke, kita udah kenalan nih sama trainer kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke acara inti nih ya, teman-teman, saya mau izin reminder nih untuk mengisi link absensi dulu. Sama buat teman-teman yang masih belum on cam nih, yuk on cam dulu yuk. Mungkin yang baru bangun bisa cuci muka dulu biar lebih fresh nih. Kita di training pagi hari ini ya, siap menerima materi tentang AI gitu ya, yang lagi sangat happening banget. Oke, eh, Bapak Sari mungkin sudah bisa kita Hmm, mulai, Pak. Selamat pagi, Pak Sardi. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Baik, kita tadi sudah kenalan ya teman-teman sama Pak Sardi. Kita langsung masuk saja ke acara inti kita hari ini, yaitu pemaparan materi mengenai Implementing Gen AI for Software Engineer. Kepada Bapak Sardi Irfansyah, waktu dan layar dipersilakan. Oke, bentar ya. Hmm, oke, share screen saya udah kelihatan ya. Aman, Pak. Sudah kelihatan. Oke, hmm, oke, ya selamat pagi buat teman-teman semuanya ya. Salam kenal. Perkenalkan nama saya Sardi Irfansyah. Jadi teman-teman di sini mungkin bisa panggil aja Mas Irfan ya, itu boleh juga ya. Pak Irfan juga sebenarnya nggak masalah ya. Cuman mungkin panggil aja Mas ya, Mas Irfan. Oke, jadi untuk topik hari ini ya sesuai sama judulnya ya, berkaitan sama implementasi generatif AI untuk software engineering. Nah, walaupun nanti mungkin ada juga ya berkaitan sama buat otomatisasi ya kan dan lain sebagainya, terutama gimana sih caranya teman-teman bikin yang namanya prompting yang baik ya, agar nanti bisa membantu teman-teman untuk bekerja ya, entah itu mungkin buat bikin aplikasi atau buat bikin otomatisasi dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin di sini ada beberapa dari teman-teman yang masih awam ya, kayak apa sih itu AI ya kan. Terus apa aja nih yang berkaitan sama AI ya kan. Nah, di sini kita masuk dulu ke pembahasan tentang AI. Oh ya, sebelum masuk ke situ ya, ini ada beberapa hal ya yang nantinya akan saya sampaikan, yaitu berkaitan sama pengenalan terlebih dahulu tentang apa itu AI, terus tentang machine learning dan deep learning ya kan, apa hubungannya ya kan. Terus juga baru nanti kita akan masuk ke generatif AI dan non generatif itu seperti apa ya kan. Terus juga baru nanti kita akan ada sedikit pembahasan tentang yang namanya chatbot ya, dan juga cara kerjanya itu seperti apa. Terus berserta juga nanti ada beberapa teknik prompting, walaupun saya nggak singgung semuanya karena itu ada banyak banget. Paling nanti ada yang basic sama yang advance-nya ya, atau pakai COT misalkan. Terus ada juga nanti mungkin kalau sempat juga kita akan coba juga menggunakan Gemini ya. Jadi kita akan mengambil Gemini API terus menggunakan Python. Nah, gimana nih caranya mungkin kita bikin aplikasi sederhana yang menggunakan Gemini tadi ya. Oke. Itu untuk data isinya. Nah, di sini kita masuk dulu ke AI ya. Definisinya apa sih AI? Nah, di sini saya ngambil dari buku ya, Artificial Intelligence: A Modern Approach ya, dari karangan Stuart Russell dan Peter. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa AI ini sebenarnya ada dua pendekatan. Nah, apa aja nih ya? Nah, mungkin teman-teman bisa diingat ya, ini siapa tahu nanti akan jadi pertanyaan buat sesi nanti ya. Jadi pendekatan ini ada pendekatan manusia, ya, ada juga pendekatan ideal, ya. Nah, pendekatan manusia ini berkaitan bagaimana sih sistemnya tersebut ya dapat berpikir dan juga bertindak seperti manusia, ya. Jadi bukan cuma berpikir aja, tapi bisa juga bertindak ya seperti manusia. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman bayangin
ada yang kebayangnya robotik ya, itu nggak salah juga ya, karena robotik itu juga bagian dari AI juga ya. Ya, tuh. Terus ada juga nanti chatbot, chatbot pun juga bagian dari AI juga ya kan, karena kita nanti yang ngasih input, terus nanti AI-nya akan memproses nih dari inputnya tadi biar bisa mengenerate suatu teks ya, atau mungkin bisa juga dalam bentuk audio misalkan ya. Nah, itu berkaitan sama pendekatan manusia. Ada lagi pendekatan ideal. Nah, kalau pendekatan ideal ya, ini sistem yang berpikir rasional dan juga bertindak rasional. Nah, berarti kan kalau misalkan berpikir rasional dan bertindak rasional kan berarti seharusnya based on data ya kan, berdasarkan fakta. Ya, makanya nanti AI itu sebenarnya dilatih menggunakan data juga ya. Jadi antara AI terus juga nanti mungkin ada data science itu sebenarnya saling berkaitan satu sama lain ya. Ya, toh. Untuk cabang ilmunya tadi. Ya, toh. Kita ngembangin AI berarti mau nggak mau ya kita akan belajar juga berkaitan sama yang namanya data science ya. Terus kalau di dalam data science, kalau misalkan kita mau masuk ke machine learning itu juga ntar kaitannya lagi ke AI lagi ya kan gitu. Oke. Nah, itu sekilas tentang pendekatannya tadi. Jadi ada pendekatan manusia dan juga pendekatan ideal ya. Nah, dari sini ya kita bisa menyimpulkan bahwa AI ini adalah ilmu ya atau teknik untuk membuat suatu mesin ya atau program komputer yang dapat meniru kecerdasan manusia ya. Untuk apa ya? Untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan ya. Entah itu kayak misalkan saya mau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya itu bisa pakai bantuan AI. Atau saya pengen bikin suatu konten ya, misalkan itu bisa juga pakai bantuan AI atau saya pengen menggenerate sebuah gambar misalkan itu juga bisa pakai bantuan AI ya. Jadi AI ini banyak banget ya buat pengaplikasiannya. Bahkan buat forecasting, buat melakukan prediksi ya ke depannya itu bakal seperti apa, itu bisa juga pakai yang namanya AI ya. Nah, terus selanjutnya lagi di sini kita masuk ke machine learning dan deep learning ya. Jadi tadi kan udah masuk ke AI-nya ya kan. Nah, sebenarnya di dalam AI ada yang namanya subsetnya ya atau bagian ya. Nah, apa aja di sini ada yang namanya machine learning. Nah, kalau di machine learning ya, ini bagaimana sih caranya atau bagaimana suatu mesin ya itu dapat mempelajari data ya tanpa diprogram secara eksplisit ya. Nah, kalau eksplisit kan istilahnya mungkin teman-teman yang sering ngoding ya, bayangin aja kayak bikin if dan else ya, ada kondisinya ya kan. Nah, berarti kalau kita pengen dapetin suatu output, ya banyak kondisinya nih ya kan. Nah, tapi kalau pakai machine learning kita nggak kayak gitu ya kan. Nanti ada bantuan dari statistika atau beberapa algoritma machine learning. Entah itu mungkin ada linear regression, logistic regression, SPM, XGBoost, random forest ya. Ada juga nanti mungkin KNN ya dan lain sebagainya. Itu ada banyak banget ya untuk algoritma machine learning tadi. Ya, dan nanti ya dia juga belajarnya dari data ya untuk menemukan pola yang ada pada datanya tersebut. Entah itu nanti mungkin mau diarahkan lagi machine learning-nya buat klasifikasi bisa juga ya kayak misalkan teman-teman pengen memprediksi apakah seseorang terkena penyakit stroke atau enggak ya berarti ntar tuh bisa tergolong klasifikasi ya kan kelasnya apa nih ya ada juga nanti buat regresi misalkan kayak teman-teman di sini pengen memprediksi harga rumah ya. Nah, harga rumahnya ini gimana ya kan? Terus mungkin nanti ada fiturnya juga nih, fiturnya kayak misalkan luas rumahnya seperti apa ya kan? Terus lokasinya, tempat tinggalnya di mana ya kan? Atau lokasi rumahnya tersebut itu ada di mana? Berarti kan nanti kita bisa tahu ya perkiraan harga rumahnya tersebut itu berapa. Nah, itu bisa menggunakan machine learning tadi ya. Ya. Terus di dalamnya lagi atau subsetnya lagi di machine learning ada lagi namanya deep learning ya. Ya. Nah, kalau di deep learning ini dia nanti akan menggunakan yang namanya neural network ya sebagai algoritmanya tersebut ya. Tuh. Kalau tadi kan di machine learning yang tradisional ya istilahnya itu ada logistic regression, SPM, random forest, XGBoost. Nah, kalau deep learning nanti bisa menggunakan yang namanya neural network ya. Ya. Tuh. Oke, yang dasarnya ini juga ini ya kalau mungkin kalau teman-teman yang pernah belajar tentang neural network ya, itu kan dasarnya juga sebenarnya ada kaitannya juga sama linear regression, terus ada juga yang namanya sigmoid ya atau fungsi logis ya. Ntar tuh ada juga kaitannya ke eh, statistika juga ya sebenarnya gitu. Oke. Nah, itu sekilas saja ya tentang subset yang ada di AI-nya tadi ya. Nah, terus masuk lagi di sini perannya apa aja. Nah, ini mungkin ya teman-teman udah banyak yang tahu juga ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman sebagai developer ya, ada yang juga mungkin di sini yang pernah ngembangin aplikasi buat rekomendasi sistem misalkan, ya itu bisa juga ya itu pakai bantuan AI juga nanti. Ya YouTube pun juga itu mereka bikin rekomendasi videonya juga pakai bantuan AI ya. Ya, atau entah itu mungkin nanti pakai cosinus similarity atau melihat kemiripan ya dari suatu data dengan informasi yang lain ya kan.
Atau nanti ada juga mungkin buat pengembangan aplikasi buat forecasting ya, kayak misalkan prediksi harga saham ya, itu juga bisa pakai bantuan AI ya. Atau bisa juga buat mendiagnosis suatu penyakit ya. Misalkan kita mungkin punya gambar ya, terus dari gambarnya tersebut kita pengen prediksi nih, kira-kira orang ini terkena pneumonia atau enggak misalkan ya, itu bisa juga ya. Atau mungkin dari data-data tabular ya, itu bisa juga ya. Terus ada juga nanti chatbot ya. Ini chatbot juga lagi tren banget ya, kayak misalkan mungkin kayak ChatGPT ya kan, Gemini ya kan, itu juga sebenarnya dikembangkan dari AI ya. Bahkan buat Google Translate pun juga sebenarnya ya AI juga ya. Ya, atau ada juga nanti buat image generator ya. Misalkan mungkin pakai DALL-E ya kan, atau mungkin pakai tools lain ya kan buat mengenerate image ya, itu juga dikembangin dari AI ya. Bahkan kayak Adobe aja itu kan juga udah ada ya kan, AI-nya misalkan kita tinggal kasih teks terus dia akan ngegenerate suatu gambar misalkan. Bisa juga nanti buat asisten ya, misalkan kayak buat virtual assistant dan lain sebagainya. Ada banyak banget lah sebenarnya, selain ini masih banyak banget eh peran dari AI. Bahkan buat otomatisasi pun ya, kayak misalkan kalian teman-teman di sini pengen ngirim email nih ya kan, daripada satu-satu secara manual ya kan. Nah, kita bisa juga bikin otomatisasinya tersebut pakai bantuan AI juga ya. Ya. Oke. Nah, di sini untuk jenis modelnya ya. Jadi tadi kan kita juga udah disinggung ya. Kalian udah tahu bahwa ada yang namanya machine learning dan deep learning. Nah, kalau untuk jenisnya sendiri ini secara garis besarnya ya, itu ada dua jenis ya, ada diskriminatif sama generatif. Nah, kalau diskriminatif yang tadi yang saya singgung ya, ada yang klasifikasi, ada yang regresi ya. Jadi datanya itu biasanya kalau buat kasus-kasus yang supervised learning ya, itu dia memiliki yang namanya label ya, atau targetnya lah gitu. Nah, apa nih yang mau diprediksi? Jadi ntar datanya itu dilatih untuk menyesuaikan terhadap targetnya. Jadi ada fitur dan target. Nah, itu untuk pemodelan yang diskriminatif. Ada lagi generatif. Nah, ini kalau generatif ini berkaitan sama generatif AI tadi ya. Nah, kalau generatif ini dia mampu menghasilkan data baru ya dari informasi yang kita berikan atau dari data yang udah dilatih ya. Nah, itu model generatif ya. Dan dengan apa ya? Dengan dia memahami distribusi datanya, probabilitas untuk menghasilkan konten barunya tersebut. Ya, toh. Ya anggap aja kayak saya ada suatu teks lah misalkan. Teksnya itu saya pergi ke mana nih ya kan. Nah, ternyata di AI-nya tersebut udah dilatih. Dia punya beberapa informasi. Misalnya ada saya pergi ke pasar, saya pergi ke Mekah, saya pergi ke Madinah misalkan ya kan. Nah, nanti tinggal AI ini akan mengenerate kira-kira yang lebih sesuai itu apa nih setelah kata ke-nya tadi ya, pergi kemana ya. Berarti kan ntar kata setelahnya itu sebenarnya ada probabilitas ya. Dia melihat probabilitasnya, kemungkinan teks setelahnya tersebut itu apa ya. Jadi misalkan diambil probabilitas yang paling tinggi lah misalkan. Nah, itu model yang generatif tadi. Oke. Nah, ini perbandingan aja ya dari sisi datanya. Biasanya kalau untuk yang machine learning ini sebenarnya ada juga yang unstructured juga sebenarnya. Ya. Ya, konteksnya datanya tersebut ya. Nah, kalau misalkan buat predictive machine learning model ya, ini umumnya ada data sama label ya, atau targetnya lah istilahnya. Ya, contohnya kayak tadi ada klasifikasi sama regresi ya. Ya, outputnya ini berkaitan sama labelnya juga. Jadi di datanya itu udah ada labelnya, terus dilatih, terus ntar kita kasih data baru. Ya, nah di data barunya ntar kita lihat ya outputnya seperti apa, apakah terprediksi dengan benar atau enggak ya. Ya. Dan nanti juga sebenarnya ada evaluasinya ya, ada metrik buat mengevaluasi modelnya. Akurasinya berapa ya, anggap aja akurasi lah yang paling gampangnya ya kan. Walaupun nanti ada macam-macam lagi, entah itu recall, precision, ya erosi dan lain sebagainya. Nah, untuk yang generatifnya di sini ya, ini contoh aja ya, misalkan mungkin bisa juga dari unstructured data. Ya, contohnya kayak teks ya. Kita punya sekumpulan teks, entah itu ada dokumen ya, atau mungkin kita dari scraping nih dari internet, kita cari-cari beberapa artikel, kita kumpulin ya kan, dari terus kita susun ya kan, baru nanti kita terapin ke pemodelan generatifnya ya, itu bisa juga ya. Dan nanti dari data-data yang nggak terstruktur tadi ya kan, misalkan tadi ada teks ya, atau mungkin gambar ya, itu juga bisa ya. Nanti dia akan mengenerate konten baru ya, itu untuk pemodelan yang generatif. Nah, di pemodelan generatif nanti dibagi lagi nih ya, ada yang generative language model, ada juga yang generative image model. Nah, kalau language ini yang berkaitan sama bahasa ya, bahasa manusia ya, entah itu mungkin bisa mengenerate dalam bentuk teks atau mungkin bisa juga nanti audio. Ya, ini kalau contoh sini ya, ini kasusnya kayak teks lah misalkan ya. Berarti nanti dia akan mempelajari
pola dari bahasa ya melalui data yang dilatihnya tersebut. Ya. Oke, dan akan memprediksi kira-kira kata selanjutnya itu apa. Ya. Terus ada juga generative image model. Nah, kalau di image, ya ini sama juga. Jadi datanya apa? Dia udah ada sekumpulan gambar ya yang banyak banget ya kan, terus kemudian dilatih. Nah, caranya seperti apa nih di image tersebut ya? Ini dasarnya sebenarnya ada teknik ya, namanya difusi ya kan. Atau istilahnya nanti itu di datanya kayak dikasih semacam noise lah ya, atau noise acak. Gitu. Jadi kalau misalkan saya ada gambar anjing, nah mungkin nanti anjingnya bisa berubah nih ya. Kayak itu mungkin dari anjingnya kupingnya diubah jadi bentuknya seperti apa ya kan. Terus juga mungkin anjingnya lagi posisinya lagi yang tadinya mungkin lagi di atas tempat tidur terus berubah jadi di taman misalkan, nah itu ntar bisa dikasih yang namanya noise ya. Makanya dia bisa bisa mendapatkan citra baru ya dari gambarnya tersebut. Gitu. Nah itu untuk pemodelan yang generatif ya. Jadi ada yang generative language model, ada juga generative image model ya. Nah, dan itu mungkin yang sering banget ya orang-orang gunain. Nah dasarnya ya untuk pemodelannya ini ada yang namanya GPT atau Generative Pre-trained Transformer ya. Ini terutama kalau misalkan mungkin teman-teman gunain ChatGPT ya. Ya, kayak ini dasarnya sebenarnya dari neural network juga ya dengan arsitektur transformer. Nah, J-nya itu apa sih? Ya, J-nya itu dari generatif. Jadi kemampuan model untuk menghasilkan teks baru lah misalkan ya kalau berkaitan sama chatbot ya berdasarkan input yang sudah diberikan oleh pengguna. Nah, kalau P-nya apa? Pretend-nya ini adalah modelnya ya atau melatih modelnya tersebut ya pada sekumpulan data yang besar. Nah, itu pretend model. Ya. Jadi model yang sudah dilatih. Nah, transformer ini arsitekturnya. Ya. Ya. Nanti di dalam transformer juga ada lagi nih, ya, ada yang namanya encoder dan decoder. Ya ini kalau istilah teknikalnya, cuman saya nggak menyinggung lebih dalam banget ya karena ini butuh waktu juga ya kalau misalkan disinggung lebih dalam. Intinya kalau di encoder ini kayak kita mengubah dari inputan teksnya tersebut yang menjadi urutan kata, ya. Terus nanti diubah ke dalam bentuk numerik ya, agar nanti bisa diproses oleh modelnya. Ya, nah, decoder ya ini kebalikannya ya kan dari sekumpulan teks outputnya tersebut ya nanti akan disusun buat mendapatkan atau menghasilkan suatu outputan sesuai dengan inputan yang kita berikan. Ya, itu ntar di bagian decodernya tadi. Ya, nah itu untuk berkaitan sama GPT-nya tadi. Oke. Nah selanjutnya tentang chatbot. Chatbot ini juga sebenarnya ada dua jenis ya, ada rule based chatbot sama AI chatbot. Ya, kalau rule based ya ini biasanya chatbot-chatbot yang udah apa ya, yang udah terprogram ya. Jadi udah ada kondisinya lah Misalkan ada orang klik A, berarti ntar outputnya apa. Ya, toh. Tapi variasinya kurang nih ya. Ya, dibandingin sama AI chatbot. Kalau AI chatbot dia lebih fleksibel. Kita kasih inputan apa, dia bisa juga menjawab pertanyaan tersebut ya. Bahkan mungkin bahasa yang berbeda pun juga bisa ya kalau pakai AI chatbot. Ya, jadi lebih fleksibel dan lebih kompleks ya dan variasinya pun juga bisa lebih banyak ya dibandingin sama yang rule based chatbot ya. Ya. Terus kalau cara kerjanya ya atau teknologinya apa aja? Nah, ini ada NLP. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang udah nggak asing juga ya sama istilah NLP atau Natural Language Processing ya. Nah, ini intinya adalah sebagai dasar yang memungkinkan komputernya itu untuk memahami ya atau memproses bahasa manusia ya dengan cara apa nih? Dengan cara mendekati cara manusia berbicara atau menulis. Ya, itu disebut sebagai yang namanya NLP ya. Terus ada lagi machine learning ya ini jelas tadi buat pemodelannya tersebut ya. Ada juga nanti yang namanya large language model. Ya, ini model machine learning tapi yang udah dilatih dengan sekumpulan data yang besar ya. Entah itu mungkin sampai miliaran teks misalkan ya. Ya itu. Nah, itu disebut sebagai large language model ya. Nah, kalau yang umumnya banyak digunain yang misalkan mungkin ada teman-teman pakai OpenAI ya kan tuh ada modelnya juga di situ atau pakai Gemini ya itu bisa juga atau pakai Llama ya dari Meta itu bisa juga ya untuk large language modelnya. Jadi sebenarnya ada banyak banget untuk pemodelan large language modelnya ini. Ya. Oke, untuk prompt-nya sendiri ya ini gambaran sederhananya aja ya untuk cara kerja chatbot. Jadi biasanya kan kita kasih input ya. Nah, setelah kita kasih input, di baliknya itu apa sih? Ya masuk ke tadi, ke transformernya tadi. Ya, ada encoder sama decoder.
ya. Jadi dari teksnya ini dia diubah dulu ya kan ke dalam representasi numerik misalkan, baru ntar bisa diproses oleh pemodelannya tersebut ya. Atau, nah nanti setelah diproses ya kan data-data yang numerikalnya tadi ya kan, ntar digenerate lagi ya kan, ya sesuai sama inputannya tersebut ya, kira-kira ini jawaban yang tepatnya itu apa ya tuh. Ya, ini contohnya misalkan ada pertanyaan berapa hasil dari 4 kali 4 tambah 2 ya kan. Nah, dia dapat nih hasil 4 kali 4 tambah 2 adalah 16. Terus mungkin sebenarnya kita yang salah ya kan, kata guru saya sekian ya kan. Padahal sebenarnya kita salah kasih pertanyaan atau kurang detail ya kan. Mungkin kita lupa kasih tanda kurung misalkan ya. Oh, nanti dia bisa kasih konfirmasi nih ya kan bahwa seharusnya jawabannya seperti ini ya. Jadi ntar ada 4 terus dikali, nah baru ntar dalam kurung 4 tambah 2. Misalkan ya, ini misalkan aja ya. Oke, jadi kita bisa juga kasih feedback ya, kira-kira jawaban dari AI-nya ini udah tepat atau belum ya. Nah, selanjutnya berkaitan sama responnya tadi ya, itu ada istilah yang namanya halusinasi. Nah, ini teman-teman juga masih tahu nih ya, kalau misalkan bicara tentang generatif AI, terutama kalau pengen eh, mengembangkan chatbot atau mungkin pengen bikin prompt yang baik dan benar ya kan. Ya, nah ini ada yang namanya istilahnya namanya halusinasi. Ya. Nah, apa itu halusinasi? Nah, halusinasi ini adalah fenomena di mana modelnya itu menghasilkan informasi yang nggak akurat, ya, atau nggak benar atau nggak sesuai lah, ya, atau dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu disebut sebagai yang namanya halusinasi. Ya. Nah, misalkan di sini dia ada klaim bahwa Mars memiliki kehidupan. Nah, kan nggak jelas kan, kita belum ada bukti, ya kan? Ya, atau tentang planet Mars. Ya, itu bisa dianggap sebagai halusinasi. Atau misalkan saya ada teks lah, misalkan saya pergi ke pasar. Misalkan harusnya ya, harusnya jawabannya adalah saya pergi ke pasar. Tapi malah dia jawabnya saya pergi ke Amerika ya, atau ke Arab misalkan ya. Nah kan nggak sesuai ya kan, atau mungkin malah jawabannya ngawur ya kan, nggak ada kaitannya sama sekali buat pergi kemana misalkan ya. Nah itu disebut sebagai yang namanya halusinasi. Nah penyebabnya apa ya? Ya, ini sebenarnya ada macam-macam penyebabnya ya. Jadi ada mungkin dari ketika training datanya, ya datanya itu nggak cukup ya. Jadi ketika ada beberapa informasi yang kita tanyain, ya udah dia karena knowledge-nya terbatas ya, tuh. Nah, nanti dia responnya pun juga terbatas ya. Ya. Jadi dia bisa menghasilkan respon yang nggak sesuai lah misalkan. Atau mungkin di datanya tersebut kotor. Jadi ada data-data yang belum bersih atau data-data yang nggak relevan misalkan. Ya. Ya, itu bisa juga ngakibatin yang namanya halusinasi. Ya. Ada juga mungkin karena ketergantungan pada pola bahasa ya, gitu. Tanpa memverifikasi benar atau enggak ya, gitu. Berdasarkan fakta. Ada juga mungkin modelnya tersebut ya itu nggak dikasih konteks yang cukup jelas ya. Atau kayak misalkan mungkin kita cuman kasih pertanyaan misalkan eh apa itu temperatur? Ya. Nah mungkin kalau kita nggak spesifik ya, nggak kasih tahu yang maksudnya ini temperatur di dalam large language model ya kan. Nah, kalau misalkan kita nggak kasih tahu seperti itu ya kan, dia akan menjawab temperatur adalah misalkan ini berkaitan sama suhu, ya kan? Ya, padahal yang kita inginkan ya, itu adalah temperatur berkaitan sama large language model, ya. Ada parameter yang namanya temperatur gitu. Nah, nanti modelnya nggak paham tuh kalau kita nggak kasih konteks yang cukup jelas tadi. Ya, atau mungkin kita juga nggak kasih batasan ya, batasan buat responnya tersebut. Ya, itu juga bisa mengakibatkan yang namanya halusinasi. Ya, jadi ada banyak faktor yang mulai dari data yang dilatihnya, terus mulai dari mungkin prompt yang kita buat ya kurang sesuai atau kurang spesifik atau kurang detail ya kan, itu bisa juga, atau bisa jadi ada kasus di mana modelnya ini udah spesifik ya ke bidang tertentu aja gitu. Jadi dia misalkan datanya dilatih hanya untuk di bidang marketing misalkan. Terus kita nanya nih di luar tentang marketing atau di luar topik yang dilatihnya tersebut datanya ya kan. Nah berarti kan dia nggak bisa jawab ya kan. Ya, nanti bisa juga kayak gitu. Ya. Ya, makanya terkadang beda model ya responnya bisa beda-beda juga ya. Ada model yang mungkin responnya lebih bagus, ada juga model yang responnya kurang bagus ya. Nah, itu berkaitan sama yang namanya halusinasi tadi ya. Ya. Nah, selanjutnya ada lagi prompt. Ya, apa ini prompt? Sederhananya ini adalah inputnya ya, input yang kita berikan untuk modelnya tersebut. Nah, perbandingannya gimana ya antara yang bad sama yang good? Kalau yang bad, misalkan kita cuma kasih pertanyaan nih, jelaskan tentang pemrograman.
Ya, toh. Nah, padahal sebenarnya kita pengen tentang konsep pemrograman ya, eh, OOP misalkan ya, ya toh. Berserta contohnya misalkan. Nah, mungkin dia nggak akan ngasih jawaban yang sesuai ya kan, kalau misalkan kita nggak kasih informasi yang lebih detail. Atau misalkan kita tanya lagi tentang ceritakan tentang database ya. Ya, padahal maksud kita adalah pengen spesifik nih, ya kan? Kita pengen membandingkan antara SQL sama NoSQL, ya. Apa yang bedain antara SQL dan NoSQL? Terus apa juga mungkin yang antara Postgres sama MongoDB misalkan, ya, ya tuh. Nah, itu kalau kita nggak spesifik ya nanti hasilnya juga kurang memuaskan ya, gitu. Terus ada lagi misalkan kayak apa itu teknologi ya kan. Nah, mungkin kita bisa spesifik kasih tahu teknologi apa nih ya kan. Oh, misalnya tentang chatbot ya. Terus kita pengen paham tentang konsep NLP ya. Gitu. Jadi ketika kita membuat prompt kita juga sebenarnya masih tahu juga ya. Ada nggak sih keyword-keyword yang berkaitan sama output yang pengen kita dapetin. Kalau misalkan kayak tadi saya pengen tahu tentang NLP, tapi saya nggak tahu istilah NLP, misalkan ya, ya toh. Saya cuma tahu ada yang namanya chatbot. Nah, teknologinya apa? Ya. Nah, mungkin saya cuma bisa nanya kayak gitu ya kan. Teknologi di balik chatbot itu apa? Apa aja gitu misalkan. Nah, baru ntar dia jawab nih, oh ntar ada NLP dan lain sebagainya misalkan. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita udah tahu bahwa di teknologi chatbot itu ada yang namanya NLP, ya udah berarti ntar kita bisa coba ngejelasin ya, bahwa ntar ada yang namanya NLP. Terus ada lagi misalkan kayak bikin website lah, misalkan ya teman-teman kerja sebagai pengembang website misalkan ya kan. Nah, cuman ngasih inputer misalkan berikan cara membuat website ya. Tapi nggak spesifik nih website apa ya kan. Ya, atau nah mungkin nanti bisa dijelasin ya kan. Atau bisa juga kasih tahu dulu nih posisi teman-teman sebagai apa. Misalkan saya adalah seorang web developer ya kan. Berikan saya langkah-langkah untuk membuat website e-commerce misalkan. Misalkan ya. Bisa juga mungkin lebih spesifik lagi ya kan, website e-commerce terus nanti ada navigation barnya seperti apa, terus juga posisinya layoutnya seperti apa ya kan. Atau bisa juga diarahkan yang lebih spesifik ya gitu. Kalau pengen hasilnya itu lebih bagus lagi ya. Ya. Itu contoh aja ya berkaitan sama uh, perbandingan prompt tadi. Nah, di sini tekniknya apa aja ya. Ini sebenarnya ada seperti yang saya bilang tadi ya, di awal-awal ada banyak banget. Cuman di sini saya singgung beberapa aja ya. Jadi ada namanya zero shot prompting ya. Nah, kalau zero shot prompting ini kita meminta modelnya tanpa memberikan sebuah contoh ya. Jadi kita langsung aja nih nanya, kayak misalnya jelaskan apa itu AI. Dah ya kayak gitu. Nanti dia bisa merespon jawabannya itu apa. Ya, tapi kita nggak kasih contoh terlebih dahulu ya buat jawabannya itu seperti apa gitu. Ada lagi one shot prompting. Nah, di sini kita kasih contoh dulu. Ya, misalkan HTML digunakan untuk membuat struktur halaman web. Nah, sekarang jelaskan fungsi CSS. Berarti kan modelnya ini udah paham nih. Oh, ini berarti kaitannya sama CSS-nya ini fungsinya buat apa gitu ya kan. Terus jawabannya kayak gimana nih ya kan? Karena kita udah kasih contoh ya tentang HTML misalkan. Terus ada lagi yang view shot prompting. Kalau one shot berarti cuma satu contoh aja. Kalau view shot prompting ya kan, ini berarti ada beberapa contoh ya. Ya, jadi kita bisa berikan, misalnya ada HTML digunakan untuk membuat struktur halaman web, terus CSS buat tampilannya dan juga layoutnya, terus jelaskan fungsi JavaScript misalkan. Nah, ntar dia akan menjawab ya. Ya, nah itu kalau yang di view shot prompting. Ya. Ada lagi instruction based prompting ya. Nah, kalau instruction based prompting ini kita memberikan instruksi ya, instruksi yang jelas ya dan rinci tentang apa yang ingin kita harapkan. Contohnya ini agak panjang dikit ya, misalnya tuliskan minimal 7 manfaat dan penerapan dari metode Agile ya dalam pengembangan perangkat lunak ya. Terus sertakan penjelasan singkat untuk setiap manfaat tersebut. Nah, selain itu berikan contoh praktik ya terbaik yang dapat diterapkan oleh tim developer misalkan ya. Ya. Nah, itu kan berarti udah spesifik, udah rinci dan jelas ya kan. Kita maunya berapa contoh atau berapa minimal ada beberapa manfaat misalkan. Nah, itu nanti dia akan bisa mengenerate ya sesuai dengan inputan yang kita berikan tadi. Nah, itu kalau yang di basicnya ya. Nah, terus ada lagi yang advance-nya nih juga nanti ada banyak juga. Oh ya ini masih ada lagi ya basicnya. Ada lagi yang role playing prompting ya. Jadi kita jelasin uh, kita itu sebagai apa ya. Misalkan tadi sebagai software engineer ya kan. Terus software engineer-nya gimana? Mungkin bisa tambahin profesional ya kan, atau expert
misalkan expert di bidang software engineer atau software developer misalkan ya, atau mungkin di bidang apa IT automation dan lain sebagainya misalkan. Bisa juga ditambahin lagi nih yang kerja di perusahaan apa. Oh, misalkan di bidang IT konsultan ya misalkan. Atau di bidang telco. Ya itu bisa juga ya. Karena kan nanti kan kalau misalnya kita udah spesifik, oh di bidang telco, berarti ntar dia mungkin akan dikaitkan ke bidang telco misalkan ya untuk pengembangan aplikasinya tadi misalkan. Ya. Nah, di sini ini contoh aja misalkan Anda sedang membuat proyek website toko online ya, misalkan terus sebutkan langkah-langkah yang harus Anda pertimbangkan ya dalam membuat proyek tersebut ya. Nah, ini juga jelas ya, websitenya website apa ya kan, terus langkah-langkahnya kita minta langkah-langkahnya apa aja. Nah, terus ada juga ya ini jangan lupa juga ada juga klarifikasi ya. Jadi kita coba mengklarifikasi apakah responnya tersebut udah jelas atau belum, atau bisa juga kita udah dapat nih responnya, kita tambahin lagi pertanyaan baru ya buat memperjelas hasil responnya tersebut. Misalkan mungkin pas di sini dia ada menjelaskan juga ya bahwa ketika bikin aplikasi itu butuh memperhatikan yang namanya keamanan ya dari aplikasinya tersebut ya kan. Nah, terus kita minta lagi nih keterangan ya kan. Ya, jelaskan lebih lanjut tentang pentingnya keamanan dalam pengembangan website ya dan praktik terbaiknya yang harus diterapkan. Nah, apa aja nih yang bisa diterapkan untuk keamanan websitenya tersebut misalkan. Ya, nanti bisa seperti itu ya. Ya, dan biasanya ya ini biasanya kalau teman-teman sering pakai ChatGPT ya gunain aja di dalam satu tempat yang sama ya kan biasanya kita bisa bikin lagi ya kan di kayak bikin chat baru gitu ya kan. Nah kalau dibikin chat baru kan berarti kan udah nggak ada kaitannya ya kan sama chat sebelumnya ya kan gitu. Tapi kalau misalkan ini proyeknya dalam satu proyek yang sama, nah mungkin bisa dibikin di tempat chat yang sama juga ya terus-terusan di situ ya agar nanti ya saling berkaitan gitu responnya sama pertanyaan yang udah kita berikan sebelumnya ya. Oke, ini advanced tekniknya ada yang namanya chain of thought ya. Ini simpelnya sih, gampangnya kalian ingat aja kayak kita kasih beberapa penalaran ya atau langkah-langkah. Contohnya misalkan di sini kita kasih ada pertanyaan. Roger memiliki 5 buah tenis, terus dia membeli 2 kaleng bola tenis ya kan. Ya, terus setiap kaleng berisi 3 bola tenis, ya kan? Berapa banyak bola tenis yang dia miliki? Ya, nah, kita kasih contoh dulu. Ini ada kombinasi juga ya sebenarnya di sini. Kombinasi sama yang uh, one shot prompting ya. Jadi kita kasih contoh jawabannya dulu di sini. Nah, jawabannya apa? Oh, di sini Roger awalnya adalah memiliki 5 bola. Kemudian dia membeli kaleng sekian. Ya. Nah, hasil jawabannya ini. Nah, baru kita kasih pertanyaan lagi. Nah, responnya apa? Ntar dia answernya ya kan. Nah, ini akan sesuai atau mirip ya seperti jawaban yang udah kita kasih ya atau kita berikan contoh jawabannya tadi. Gitu. Itu kalau di chain of thought ya. Jadi ada langkah-langkah yang dia itu sistematik ya. Ya. Oke, mungkin saya agak cepetin dikit ya, biar nanti kita bisa coba ke prakteknya. Ya. Ini untuk intinya ya, jadi ketika teman-teman menggunakan chatbot, ya teman-teman pertama tadi prompt-nya mesti jelas dan spesifik ya, detail ya kan. Ya, tuh. Terus juga bisa eksperimen dengan berbagai macam prompt ya. Misalnya udah dapat nih, oh responnya kurang bagus nih. Nah mungkin kita bikin lagi prompt baru ya. Ya, oke, terus bisa juga kita sesuaikan ya sama responnya itu kayak gimana ya kan. Apakah udah sesuai atau belum ya kan. Bisa juga mungkin kita kombinasikan dengan tools lain ya. Atau bisa juga saya nanya ya gimana cara bikin prompt yang bagus ya untuk kasus pengembangan aplikasi. Jadi prompt-nya ini di-generate dari AI-nya itu sendiri ya. Jadi kita minta prompt dari AI. Terus AI-nya ini akan mengenerate berdasarkan prompt yang diberikan lagi ya. Nah, itu bisa juga kayak gitu ya. Ya, oke. Nah, dan biasakan juga ketika teman-teman pengen mengembangkan aplikasi ya, jangan lupa juga testing dulu ya kan. Dites dulu nih, dan ditesnya juga dalam skala yang kecil ya kan. Karena kan kalau misalkan kita langsung, ya nggak apa aja udah bikin aplikasi, terus langsung nih di publikasi ya. Langsung kita apa deploy, terus bisa digunakan oleh orang banyak ya kan. Yang ada nanti masih ada banyak bug misalkan, atau masih ada error ya kan. Berarti nanti mungkin jadi orang-orang kayak, wah ini aplikasi masih jelek nih ya kan. Apa yang digunain ya kan. Nah, mungkin bisa dites dulu ya kan, dites dulu, misalkan mungkin ke timnya ya, atau ke beberapa orang ya kan, baru nanti dari hasil testingnya tadi kita bisa deployment ya untuk aplikasinya tersebut. Ya. Nah, itu untuk tipsnya aja ya. Nanti kita akan ada contoh juga ke Gemini-nya. Ya, cuman di sini saya pengen kasih contoh
sederhana dulu ya sebelum masuk ke Gemini-nya. Kasusnya adalah misalkan di sini saya pengen ya ngirim email ya. Anggap aja saya udah ada datanya ya. Saya bikin suatu acara, terus di acaranya tersebut ya udah ada orang yang daftarnya, terus ada namanya sama nomor handphonenya. Ya. Nah, misalkan kita pengen gimana sih caranya agar dari sini tuh bisa kita kirim ke emailnya ini secara otomatis. Berarti kan kita bisa bikin script ya. Nah, mungkin kalau ada yang teman-teman di sini pernah bikin script ya dari Google Sheet itu kan biasanya pakai yang namanya app script ya. Ini bisa pakai inilah ya, cara cepatnya ya. Walaupun pakai Python itu bisa juga sebenarnya. Cuman kalau di Python kita mesti ada dapetin passwordnya dulu ya kan. Passwordnya pun juga spesifik ya, bukan password kayak langsung ke Gmail enggak. Ntar ada password buat verifikasinya ya. Jadi itu agak beda passwordnya nanti ya. Atau kalau pakai Python ya. Tapi kalau pakai AppScript ya ini bisa langsung ya karena kan ini langsung terhubung ke Google Sheet-nya. Ya. Nah, cara bikin promnya gimana ya kan? Ya. Nah, ini contohnya misalkan saya pakai ChatGPT ya, misalkan atau untuk promnya. Misalkan. Nah, misalkan di sini saya pengen mulai dulu apa ya? Misalkan buatlah langsung aja template ya untuk acara eh, kursus online misalkan ya. Nah mungkin sampai kasih tahu nih pada tanggal mungkin 26 ya Oktober 2000 Oktober 2024 ya misalkan. Terus apa lagi ya kan? eh Pukul 10 pagi misalkan ya sampai selesai ya. Ini anggap aja tulisannya kayak gini ya. Terus nanti eh tambahkan juga ya, tambahkan ini juga link Zoom-nya ya. Nah, nah, oke. Dari template tersebut ya, template HTML ya tersebut. Nah, kan biasanya kalau buat email kan formatnya bisa dalam bentuk HTML ya. Nah, kirimkan notifikasi ya ke ya beberapa orang pada data. Nah, datanya apa nih? Ya. Nah, ini kita copy aja nih contohnya ya misalkan. Nanti kalau misalkan lebih dari ini ya tinggal kasih tahu aja ya totalnya itu ada 100 misalkan. Nah, tinggal ntar dia bikin loopingnya ada sebanyak 100 misalkan di Google Sheet. Ya, oke. Nah, udah ya kan. Terus apa lagi ya kan? Eh nih dari tempat itu terus kirimkan notifikasi secara otomatis ya. Nah, mungkin kalau kita spesifik kayak gini ya kan. Nah, dia ntar langkahnya ya kan ada bikin template-nya dulu ya. Dia langsung ke Python nih ya. Ini kalau misalkan menggunakan Python. Ada emailnya apa ya kan? Caranya gimana ya. Nah, ini sebenarnya bisa aja ya kalau misalkan saya mau pakai Python buat ini. Cuma nanti ya ini ada mesti ini dulu masuk ke kredensial. Ya, ini agak lama dikit lah kalau pengen ke kredensialnya. Ya, soalnya mesti masuk ke akun Google-nya ya kan, ambil kredensialnya. Itu kalau pakai Python. Nah, coba gunakan AppScript. Oke. Ini asumsinya saya nggak tahu ya, nggak tahu apa-apa tentang AppScript ini, scriptnya kayak gimana. Ya. Mana nanti kita bisa coba. Ya, tapi sebenarnya lebih bagus lagi ya kita udah ada dasar ya. Kalaupun kita nggak ngerti sama skripnya, ya mungkin kita bisa coba minta mereka jelasin ini maksudnya apa gitu. Oke. Oke. Ini udah. Ya tinggal nanti di sini copy.
Ada tinggal di sini masuk ke sini up script-nya. Ini sebenarnya saya udah ada beberapa ya contoh di bagian sini. Ya. Di sini tinggal add file baru script ya. Terus mungkin tes 2 dot tes 2 ya. Tinggal masukin functionnya. Oke, ini set di run. Oke, terdah kekirim. Tinggal dicek di email. It's, ya ini kurang lebihnya formatnya tadi. Oke, nah itu untuk contohnya aja ya. Jadi kita bisa juga bikin otomatisasi ya. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang dapat kerjaan atau tugas nih buat kirim email atau mungkin buat ya anggap aja ada dokumen nih, terus dokumennya pengen diotomatisasi nih ya buat kirim laporan itu bisa aja ya. Tinggal kita tahu dasar-dasarnya apa. Kita mau pakai Python kah atau mau pakai AppScript kah atau nanti mungkin pakai tools lain kah? Kan nanti tinggal kita sesuaikan ya di chat GPT-nya tadi. Ya. Nah, itu contoh sederhananya ya. Kalau misalkan kasus kita pengen ngirim email tadi ya, dengan kita udah punya datanya ya, tinggal kita kirim. Ya. Template-nya juga sebenarnya bisa kita ubah nih biar lebih menariknya kayak gimana. Ada yang mungkin kita kasih bentuk template-nya yang menarik lah. Misalkan anggap aja ada warnanya, terus kita kasih juga kalau udah punya desain sendiri itu lebih bagus ya. Kita tinggal kasih template-nya seperti ini ya kan, terus minta disesuaikan lagi ya kan agar lebih menarik misalkan ya, terus tambahin gambar juga ya di dalam apa pesan email tersebut ya kan misalkan, nah itu bisa juga sebenarnya ya. Nah sekarang kita masuk ke contoh Gemini ya. Nah ini udah masuk ke codingan Python-nya nanti ya. Untuk Gemini kita akan menggunakan API dari Google Gemini ya. Ini sekilas aja, mungkin ini saya skip aja ya. Jadi intinya Gemini ini bisa kita kasih inputan teks ya, audio, gambar, video itu bisa. Makanya disebut sebagai multimodal ya. Nah, tuh. Nanti dari situ bisa mengenerate berupa teks ya. Misalnya kita minta Gemini ini buat ngejelasin nih kira-kira dari audio tersebut itu tentang apa ya kan, atau dari gambarnya ini tentang apa. Nah, itu bisa ya pakai Gemini. Nah, untuk parameternya nanti ada macam-macam ya. Di sini ada ini sekilas aja juga ya. Jadi antara ada yang namanya mass output token, temperatur, top key sama topi ya. Ini yang paling umum banget ya, yang biasanya kita gunain. Nah, jadi awal-awal biasanya kita mesti definisikan dulu ya. Bikin variabel, misalkan namanya adalah uh, pakai Gemini 1.5 ya Flash. Oke. Sebenarnya modelnya ada juga yang Pro, ada yang pakai Flash, ada juga nanti macam-macam lah sebenarnya untuk modelnya ya. Cuman nanti kita mungkin bisa pakai yang ini. Terus nanti kita bisa generate konten ya. Jadi modelnya ini tambahin dot generate content. Nah, yang di sini itu apa? Ini prompt-nya sebenarnya. Ya, prompt-nya apa? Misalnya tell me a story about a magic backpack. Ya. Ya. Terus ada lagi generation config. Generation config ini buat konfigurasinya. Misalkan nanti ada max output token, ada temperatur, ada juga nanti top K-nya, top P-nya. Ya, ini bisa ditambahin di sini. Ya. Ya, baru nanti kita bisa pin responnya. Nah, max output token ini apa? Sama yang temperatur tadi. Ya. Nah, temperatur ya, ini bukan suhu ya, ini udah beda nih, makanya kalau udah berkaitan sama ini udah beda ya istilah temperatur. Ya temperatur ini parameter ya buat mengontrol tingkat keacakan ya dalam pemilihan token ya atau kreativitas dari teksnya. Nah token itu apa? Token itu biasanya ini tergantung juga ya, tergantung model ya. Ada yang perhitungannya adalah satu kata itu dianggap sebagai satu token ya, ada yang kayak gitu. Nah kalau di Gemini ini satu token ini terdiri dari sekitar 4 karakter ya. Itu untuk satu token ya, menggunakan Gemini ya. Nah, nanti temperaturnya kalau misalkan dia itu kita kasih nilai tinggi, ya tingginya misalkan di Gemini itu dari 0 sampai 2 ya, untuk temperaturnya. Jadi kalau misalkan kita kasih nilai 2 ya, maka hasilnya dia akan lebih hasilnya jadi kayak ini ya, eh kayak kurang kalau kalau lebih rendah ya, kalau misalnya rendah itu dia kurang kreatif ya.
Bentar, sorry. Ini kebalik ya. Ini saya nulisnya agak kebalik ke sini. Nah, di sini kalau temperatur yang tinggi itu dia yang kurang kreatif. Ini posisinya saya kebalik di sini. Temperatur tinggi itu dia yang kurang kreatif karena istilahnya dia akan mengambil berdasarkan probabilitas yang paling tinggi aja, ya. Ya. Nah, itu kalau temperaturnya tinggi, ya. Variasinya kurang lah gitu kalau temperaturnya tinggi. Makanya nanti outputnya jadinya udah gitu-gitu doang, ya. Ada juga temperaturnya misalkan mungkin kalau nol ya ini dia lebih cenderung, oh bentar sorry ini kebalik, kalau nol dia lebih cenderung yang deterministik ya. Jadi responnya itu probabilitasnya yang tinggi. Contohnya ini mungkin gambarannya gini aja deh. Kita pakai yang gambarannya ini aja. Nah kalau low temperatur ini kan dia distribusinya ya. Kalau misalkan teman-teman perhatiin, ini ada anggap aja ada beberapa token ya. Misalkan ada for, to, with, and by ya. Nah dari sini dia masing-masing probabilitasnya itu pas perbedaannya jauh. Jadi misalkan for-nya ini ntar dikasih 0,7, to-nya 0,4. Jadi selisihnya besar di sini. Kalau temperaturnya kecil, ya. Nah, oke, jadi selisihnya akan cenderung besar dan diambilnya kalau temperaturnya kecil ya kan, itu yang paling tinggi ya, itu kemungkinan akan muncul. Jadi sehingga efeknya apa? Ya udah berarti kalau misalkan anggap aja nanti mungkin kita ambil top P-nya juga itu 0,7. Kan dapatnya cuma 4 doang. Ya, kemungkinan buat ke to, with, and by ini jadi kurang. Apalagi kalau temperaturnya misalnya 0,1 ya atau 0,2 misalkan. Ntar for-nya semakin tambah tinggi juga. Misalkan kalau misalkan kita kasih 0,1 mungkin for-nya 0,9 ya. Jadi ntar dapatnya ya udah for aja. Kita coba run berulang kali ya hasilnya sama percis gitu. Istilahnya kayak gitu ya. Kalau temperaturnya kecil. Jadi kalau temperaturnya kecil dia akan ngambil probabilitas yang paling tinggi dan selisih probabilitas dari setiap tokennya itu ya itu besar ya kayak misalnya 0,7 kan sama 4 kan ya ada selisihnya 0,3 ya kan. Nah, itu kalau temperaturnya kecil ya. Kalau temperaturnya besar ya, ini probabilitasnya akan cenderung mirip-mirip ya atau berdekatan. Ya, sehingga kemungkinan buat mendapatkan output yang lain kayak misalkan ke two with-nya ya, ini ada kemungkinan selain for-nya bisa juga dapat two misalkan sama with ya untuk kemungkinan outputnya nanti. Jadi kalau kita jalanin berulang kali bisa aja berbeda-beda. Apalagi misalkan di sini mungkin 0,3 terus two-nya dapat 0,3 juga. Ya, berarti kan ada dua kemungkinan antara for atau enggak two misalkan. Ya. Oke, itu kalau temperaturnya besar ya. Tapi ya semakin besar terkadang juga ada atau semakin kreatif lah istilahnya ya kan. Nah terkadang itu ada output-output yang jadi nggak relevan. Ya misalkan nanti ada yang aturan probabilitasnya kecil tapi dibuat biar sama persis sama yang probabilitasnya tinggi misalkan ya berdekatan misalkan. Nah jadi nggak sesuai nanti outputnya. Ya itu kalau terlalu tinggi ya variasinya. Ya, gitu. Dan ini bisa juga ngakibatin yang namanya halusinasi kalau temperaturnya terlalu tinggi. Kalau terlalu kecil ya dia jadinya kayak eh kurang pinter ya modelnya. Ya, responnya jadi kayak gitu-gitu aja ya kan. Kalau terlalu besar ya responnya terlalu bervariasi tapi bisa ngakibatin halusinasi. Nah, biasanya berapa temperaturnya? Biasanya kita atur kisaran satu lah ya. Atau tengah-tengahnya ya kan 0,9 atau satu. Ya, kisaran segitu. Jadi nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar ya untuk temperaturnya tadi. Nah, kalau token mass output token ya ini buat ngebatasin tokennya ya. Jadi misalkan kita pengen panjang dari tokennya ini, oh misalkan cuma 100 aja, ya itu bisa. Karena kan kembali lagi ya, kalau kita pakai teknologi yang berbayar, kan sebenarnya Gimin itu kan ada yang berbayarnya ya kan gitu. Nah itu dihitung berdasarkan token. Nah, semakin banyak token yang digunain, maka biayanya, tagihannya pun juga semakin besar. Ya, ya, makanya sebenarnya kita bisa ngebatasin ya, mau output tokennya itu berapa. Ya. Itu kalau ada berkaitan sama cost-nya tadi ya. Kalau Topka ini buat sampel tokennya. Ya, misalkan tadi kita ada beberapa data, nah kita ambil Topkanya itu berapa ya kan? Ya, atau misalkan ada tiga, berarti ntar yang dia diambil tiga aja. Ya. Terus ada lagi top P. Nah, top P ini dia ngambil dari probabilitasnya. Nah, misalnya kita top P-nya 0,6, berarti ntar yang probabilitas totalnya adalah yang 0,6. Nah, siapa aja nih misalkan? Oh, misalkan ada for sama two. Ya, itu totalnya 0,6.
Ya. Ada lagi nanti kalau kita atur semuanya ini kan berbarengan ada topi sama topka. Nah, ntar yang diprioritasin terlebih dahulu itu topkanya dulu. Ya, jadi ntar dia diambil nih. Misalnya tadi ada anggap aja ada 5 ya kan. Terus diambil nih ya kan topkanya 3 ya. Topkanya 5 dulu ya, topkanya 5 misalkan. Terus nanti dari 5 tersebut ya, ini kan berarti kan semuanya ya kan dari for to with and sama by ya topkanya. Nah, top P-nya kita kasih 0,8. Nah, 0,8 itu siapa aja nih misalkan yang ditotalin 0,8. Oh, misalnya ada for, to, sama with. Ya. Ya. Ini udah mentok kisaran 0,8 ya. Ya. Nah, itu kalau kita kombinasiin ya, ada top P-nya 0,8, top K-nya 5. Ya, dapatnya nanti yang 3 ini ya. Nah, gimana kalau misalkan kalau top K-nya itu 2, top P-nya 0,8. Kalau tadi kan K-nya 5, semuanya tadi ya kan, ada 5 tadi. Terus diambil, difilter lagi kan, cuman yang totalnya 0,8. Nah, kalau di sini, diambil dulu yang top K-nya 2, tapi top P-nya 0,8. Ya. Nah, kalau ini berarti dia otomatis yang ngambil ya cuma 2 di atas. Gitu. Jadi kayak top P-nya ini eh terabaikan ya gitu. Kecuali kalau misalnya di sininya itu mungkin eh totalnya sama ya, misalnya kisaran 0,8 juga ya itu masih oke lah gitu. Cuma nanti kalau kayak gini, ya udah prioritasnya adalah topkannya dulu. Diambil 2, nah, outputnya tetap 2 di sini. Ya. Sisanya yang lain itu ntar dijadikan sebagai 0 probabilitasnya. Ya. Makanya tadi yang awal-awal adalah dia berdasarkan topkannya dulu ya. Topkannya dulu baru top P yang dilihat ya. Sedangkan untuk skor probabilitasnya itu dari temperaturnya tadi. Oke. Nah, iya benar. Kalau root based chatbot berarti temperaturnya bentar. Kalau rule based chatbot tadi beda. Itu bukan AI chatbot ya. Kalau mungkin maksudnya ke AI chatbot ya. Kalau rule based kan kita cuman kayak bikin kondisi if else gitu ya. Ya, jadi kurang pintar dia. Kalau AI chatbot ini udah pakai AI. Kalau rule based itu cuman hanya sekedar logik aja. Ketika kita kasih inputan A, berarti jawabannya harus A. Ya, variasinya kurang. Gitu. Nah, kalau udah masuk ke AI chatbot, nah ini kita bisa atur. Nah, tergantung nih nanti kita pengen AI-nya ini lebih kreatif atau enggak. Kalau mau lebih kreatif, ya tadi ya untuk apa skor dari temperaturnya kita kecilin ya. Cuman efeknya, nah nanti kalau misalkan terlalu apa? Kalau misalkan kita terlalu kecil, ya kan tadi kan ini ada posisinya nih. Ini kita lihat lagi sini. Nah, kalau misalkan eh terlalu kecil lagi, terlalu besar ya si temperaturnya ya kan, maka kan variasinya cenderung semakin besar. Tapi kalau misalkan terlalu kecil ya kan, dia ntar ngambil yang probabilitasnya tinggi. Ya. Nah, ini masing-masing sebenarnya ada kekurangan dan kelebihan. Bagusnya sih kalau saya lebih merekomendasikan kasihnya 1 atau 0,9. Ya, jadi dia nggak terlalu bervariasi banget ya, tapi nggak terlalu apa ya istilahnya terlalu monoton lah atau outputnya gitu-gitu aja ya kan, kita kan nggak mau kayak gitu juga ya kan. Itu masa udah bikin chatbot tapi outputnya dapatnya gitu-gitu doang ya, ya atau nggak ada perbedaan sama sekali kan, kita pengen lebih mendekati kayak manusia ya kan ya tuh. Kan manusia kan terkadang kalau beda orang ya hasilnya mungkin beda dikit ya katanya misalnya kalimatnya, walaupun tujuannya sama ya maksudnya sama tapi hasil teksnya mungkin agak berbeda dikit ya. Nah, itu bisa diatur di temperaturnya tadi. Ya, jadi kalau tinggi, ini intinya ini ya, kalau tinggi dia lebih beragam atau kreatif. Ya. Kalau rendah dia jadi kayak bisa ngakibatin pelanggaran. Nah, di sini kita coba ke contohnya. Nah, mungkin teman-teman bisa coba buka Google Colab ya. Ini bisa coba bikin aja notebook baru. Kita coba pakai Python. Tadi sebenarnya saya mau pakai Streamlit, cuman setelah dilihat waktunya sepertinya kurang apa ya, kurang ya kalau lebih sih masih oke lah, cuman kan kita cuman 1 jaman lebih dikit ya paling. Nah itu mungkin saya masuk ke collab-nya aja ya untuk contoh penerapan dari Gemini tadi.
Nah, jadi biasanya di sini kita bisa instalasi terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa pip install, terus nanti eh kita installnya itu nanti ada, ntar mungkin saya share juga ya contoh eh apa collab-nya ini, biar nanti teman-teman bisa coba juga ya. Generative AI, oke. Nah, nanti kalau udah diinstal, kita di sini bisa masukin nih ya untuk akses ke key-nya tadi. Ini ada dua cara, bisa lewat ini, bisa ya. Atau nanti teman-teman langsung masukin variabelnya ini, bisa ya. Tapi kalau mau biar nggak kelihatan ke orang-orang ya bisa dimasukin ke sini ya. Kalau pakai collab ya. Ya. Kayak untuk ngambilnya ini bisa dari Google AI Studio ya. Oke, tertinggal di sini di aistudio.google udah create API key. Nah, di sini mungkin kayak saya ambil pakai ini nih. Ini bisa juga ya kalau misalkan mau dihapus lagi bisa aja. Ini cuma contoh aja. Oke, udah tinggal masukin deh ke sini. Ya untuk API key-nya tadi. Saya sebenarnya udah ada juga ya di sini. Nah, ntar bisa dimasukin. Oke, tinggal ini. Bisa kita coba import dulu ya. Kan mungkin pakai ntar ada buat displaynya ya. Terus nanti buat markdown-nya di sini mungkin ada markdown juga. Markdown ini buat nampilin ya, biar lebih rapi outputnya itu bisa pakai markdown. Oke. Terus nanti kita pakai juga di sini Google inilah. Ya. Ininya kasih namanya API. Ini sebenarnya nanti bisa kelihatan juga di sini outputnya. Ya kan langsung kelihatan kan di sini. Itu contoh aja ya buat ngedapetin akses API-nya. Cuman nanti biasanya langsung kita masukin ke variabel ya biar nggak langsung kelihatan kayak gini. Oke. Nah, terus di sini kita bisa juga ya untuk import. Jangan lupa juga di sini kita ada import buat gunain Google-nya ya, generatif AI-nya. Oke. Saya kasih nama Gena ya. Ya. Dah, ini aja lah misalkan. Ya. Oke. Nah, terus selanjutnya apa lagi? Nah, di sini tinggal kita tambah ini Genai configure ya. Nah, dari Genai-nya kita konfigurasi API key-nya apa. Jadi sebenarnya tadi bisa juga kalau kalian udah ada langsung masukin sini API key-nya ya ini oke juga. Atau dari yang ini masukin ke sini ya itu bisa juga. Ya, ini sama aja ya. Cuma kan yang lebih bagusnya adalah kita biasanya bikin kayak environment dulu ya, baru ntar diambil masukin ke sini. Oke. Nah, buat lihat list modelnya ada apa aja. Teman-teman bisa pakai looping ya. Misalkan in Genai list model ya. Ini bisa kelihatan banyak ya nanti. Ada apa aja nih modelnya di sini. Oh, oke. Nah, itu kalau misalkan kita ambil pakai looping ini. Atau mungkin langsung m.name name modelnya apa. Ini ada embedding, ini biasanya kalau udah mau ngarah-ngarah ke kasus kayak nge-share dokumen ya, itu bisa pakai embedding dulu. Ya. Cuman mungkin di sini kita pakai yang flash ini. Nah, tinggal bikin variabel deh. Ya. Nah, variabelnya misalkan kita kasih nama model. Model sama dengan genai dot generatif model ya dalam kurung model name-nya apa. Ya. Tinggal respons deh. Ya. Kan di sini kita ada variabel respons sama dengan model dot generate content.
Nah, misalkan pertanyaannya adalah apa itu AI. Nah, nanti dari hasil responsnya ini dalam bentuk teks ya. Respon.teks. Sorry. Tipe generate. Nah, kan bentuknya kayak gini nih. Ini sebenarnya markdown ya. Ya. Nah, biar lebih jelas lagi ya kalau misalkan ini dari yang Python tadi, ini yang atas di markdown. Tinggal tambahin aja markdown ya. Ini response text. Ya. Ini kan lebih rapi ya kan kayak gini. Oke. Nah, itu untuk modelnya tadi ya. Gitu. Nah, nanti mungkin kalau misalkan teman-teman di sini ada lagi yang pengen, oh gimana nih kalau misalkan saya ada gambar ya. Gambar bisa juga ya. Saya sebenarnya udah ada contoh gambar. eh, Anggap aja pakai struk pembayaran ya. Teman-teman mungkin bisa searching di internet ya. Ini yang mungkin pakai yang ini. Ini tinggal copy aja, copy image address-nya, masukin ya sini, bisa pakai Shirel ya. Terus mungkin nanti saya simpen ya outputnya image.jpg ya. Oke, nanti dia akan ngedownload ke sini. Udah tinggal pakai pil ya. Kita bisa gunain pil. Nah, ini saya nggak tahu ya, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang pernah belajar Python ya, mungkin udah ada yang tahu lah pakai library pil. Nah, tinggal di sini image, terus tinggal pil image open. Oke, ini buat open image-nya tadi. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi? Ya kan? Kalau buat ke respon gambarnya gimana sih? Ya kan? Ini kan cuman ngelihat gambar doang ya kan? Ya udah tadi misalkan kita bikin respons ya. Respon model. Ini kalau misalkan kita langsung gini ya, tanpa kita kasih prompt apa-apa, langsung generate konten terus image ya, kasih markdown ya, response.text. Nah, dia langsung ngejelasin isi dari datanya tadi. Nah, bisa juga nanti kita coba kasih hal yang spesifik lagi ya kan. Nah, misalkan di sini kita pengen bikin ya. Oke. Nah, di sini ada list list promnya dulu lah misalkan. Promnya adalah saya tulisnya misalkan apa ya? Dari ya hasil respon tersebut ya. Oke. Buatlah tampilan dalam bentuk tabel ya. Berisi, nah ini kan ada apa aja? Ada nama nama ininya ya, nama apa produk ya. Nama produk, terus ada apa lagi? Misalkan mungkin jumlah produk ya dan harga. Ya. Ya. Nah, ini untuk promnya tadi. Ya. Di sini ya, di modelnya ini tinggal kita kasih list ya. Jadi kalau ada mau digabungin dari yang tadi kan cuma image doang ya, dia langsung kayak dapat outputnya. Itu kayak kayak OCR lah, mirip kayak OCR ya. Nah, tinggal di sini kasih promnya ya, promnya dulu sama ini. Oke, nah, sesuai nih. Nah, bisa juga nanti mungkin dilanjutin lagi ya. Ya, teman-teman. Oke, kalau wah ini hati ada nanya lagi. Eh, Mungkin nanti aja ya buat pertanyaan ini saya tampung dulu aja ya buat pertanyaannya. Ini cuma buat contoh aja ya dulu ya. Oke, terus selanjutnya lagi, misalkan apa lagi?
Dari sini misalnya teman-teman mau bikin visualisasi data, itu bisa juga ya. Tinggal di promnya ini bisa diatur. Ya bahkan kayak teman-teman mau langsung cetak nih pakai Python, terus nanti di Pythonnya langsung dieksekusi. Itu bisa juga. Ya, itu ada caranya. Jadi langsung, oh ini kan ada bentuk nih, ada nama produk, jumlah produk, harganya. Nah, kita pengen bikin apa dalam bentuk visualisasinya mungkin ada bar chart atau apa ya kan. Nanti bisa juga. Ya, itu contoh sederhananya ya. Ya. Oke. Nah, mungkin kalau ini saya sebenarnya ada contoh ya, contoh beberapa yang udah jadi. Kalau misalkan kita bikin sampai ke Streamlit ya karena waktunya nggak sempat juga. Ini ada contoh aja. Misalkan saya bikin di sini ada kasus ya, ini misalkan apa itu ya. Ini pakai Streamlit sebenarnya. Cuman ya codingannya agak lama ya kalau buat bikinnya. Kalian bisa juga masukin di sini ada gambar, image ya. Misalkan ada apa foto atau tanda tangan ya. Ini bisa juga nanti dijelasin. Kayaknya di sini saya ada rendang. Misalkan di sini dari tersebut ya. Bentar, stop. Oke, misalkan tambahan lagi ya kan resepnya itu bisa juga. Atau mungkin nanti mau diarahkan lagi buat analisis dokumen ya. Ini teman-teman bisa juga ya kalau pengen buat analisis dokumen. Oke. Misalkan di sini saya ada CV ya mungkin saya minta dia ngejelasin CV-nya itu apa aja yang kurang ya. Sebenarnya promnya udah ada ya, saya udah bikin prom sendiri, jadi dia akan analisis dokumennya. Ini dokumen pakai bahasa Cina sebenarnya. Ya. Mungkin kalau yang pengen bikin sendiri, ya ini tinggal di sini aja. Jelaskan dalam bahasa Indo. Oke, atau bisa kalian bikin aplikasi seperti itu ya buat chatbotnya nanti. Jadi ya ini sebenarnya ada banyak banget ya. Jadi ntar mungkin bisa bikin ke chatbotnya ini hanya sekadar kayak generate image aja ya, jenis image lagi. Ngejelasin gambar dari gambar tersebut tuh apa. Bisa juga nanti audio bisa ya kalau teman-teman mau ngarahin ke audio. Ada juga nanti mungkin mau diarahkan ke video pun juga bisa ya. Tinggal teman-teman cari aja dokumentasi untuk Gemini-nya ya. Atau jadi ntar bisa ngeliat apa sih gimana sih caranya biar dapat hasil responnya tersebut gitu. Oke, itu aja paling buat contohnya ya karena waktunya di sini udah jam sekian. Mungkin di sini saya masuk dulu ke oh ya pertanyaan ya. Jadi sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Bentar. Ini ada Abid Khairi. Untuk temperatur yang tinggi ada use case-nya nggak sih, Kak? Kalau emang pasnya di angka 1 atau 9, kenapa dikasih 2? Oke. Nah, ini mungkin saya satu-satu dulu ya, dari Abid dulu. Tadi ada yang nanya, untuk temperatur yang tinggi ada use case-nya sih kalau misalkan dari kalau misalkan dari 0 ya, sebenarnya dari 0 sampai 2, kenapa dikasih ada opsinya tadi ya kan? Nah, sebenarnya kalau misalkan ada opsi sampai 2 ya kan. Kenapa mesti ada sampai 2? Karena bisa jadi ada beberapa konteks ya yang dia itu datanya itu ada banyak informasinya ya tuh. Sehingga kalau misalkan kita variasinya banyak pun nggak masalah. Tapi ada juga mungkin di modelnya tersebut ya dia hanya dilatih ke beberapa data aja. Jadi kalau misalkan kita kasih pertanyaan dan karena datanya terbatas, jadi dia tadi bisa ngakibatin halusinasi ya tuh. Kalau seandainya kita kasihnya itu terlalu eh, tinggi ya. Ya. Makanya di sini kalau tinggi dia terkadang jadi kayak kurang relevan ya. Tapi ada kemungkinan dia kreatif tadi. Ya atau kalau tadi ya temperaturnya tinggi. Kalau rendah gimana? Ya rendah istilahnya kalau seandainya kita pengen responnya itu benar-benar akurat banget lah.
itu rendah. Tapi ada tapinya. Tapi udah gitu-gitu doang. Gitu. Jadi pas kita udah generate, terus kita coba kasih inputan lagi, ya hasilnya sama percis ya. Itu kalau rendah banget ya gitu. Oke. Jadi terkadang mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita kasih nih ya, skornya tinggi, ya itu nggak ngakibatin halusinasi, tapi ada juga beberapa yang dia itu ngakibatin halusinasi tadi. Ya karena tadi terlalu tinggi dan data yang dilatih mungkin sedikit nih ya. Ya, oke. Itu untuk pertanyaan ini ya, dari Abid Khairi tadi. Terus ada lagi apa lagi nih? Amanda, ada nggak metrik yang bisa dipakai untuk evaluasi Gen AI ini kalau diskriminatif AI? Kan lumayan banyak metriknya yang pakai. Nah, ini ada sebenarnya ada kayak perhitungan loss ya. Jadi kalau teman-teman nanti pengen melakukan semacam fine tuning ya model ya. Jadi kayak kita misalkan saya punya model LLM nih ya. Dari model LLM-nya tadi terus saya pengen melakukan fine tuning ya. Itu bisa juga ya. Itu ada metriknya. Biasanya berkaitan sama loss ya. Loss-nya nih kayak gimana ya kan. Loss itu gampangnya sih hampir mirip kayak error lah. Ya, seberapa besar nih errornya. Ya, itu untuk pertanyaan Amanda. Terus apa lagi nih? Ada lagi. eh Oke, nah ini buat pakai data pribadi, ya bisa aja sih kalau misalkan kita pengen training ya. Training pakai data. Paling kalau misalkan ini bagusnya sih kalau seandainya kita ada data pribadi, bikin chatbot nih. Kalian bisa pakai RAG nanti. Ada yang namanya Retrieval Augmented Generation. Ya. Nanti bisa pakai RAG. Jadi saya ada dokumen, terus nanti di RAG itu biasanya kayak kita ada yang namanya vector DB ya, kayak semacam database gitu. Ya, yang dimana dari dokumen itu ntar diubah, karena ada embedding juga sebenarnya, kayak dalam bentuk numerik, terus disimpan ke dalam database, terus nanti kita melakukan vector search. Nah, vector search itu dia akan mencari nilai-nilai vektor yang serupa ya, atau yang mirip dengan pertanyaan yang kita berikan sesuai sama dokumennya tadi ya kan, baru ntar dia bisa ngerespon. Nah itu ntar biasanya ngarahnya ke RAG ya. Di sini sebenarnya contohnya ada juga ya, di mungkin kalau teman-teman nanti pengen lihat juga RAG eh Gemini. Nah ini ada nih sini sebenarnya. Nah, mungkin pakai ini nih cocoknya ya. Tadi kalau misalnya teman-teman ada dokumen pengen bikin chatbot, ini bisa pakai ini. Contoh code-nya juga ada ya, summaries dari dokumen. Ya, oke. Terus apa lagi? Rifki, misalnya kan akses ekstrak data dari email dan format emailnya fix, Chris. Berarti setting temperaturnya dikecilin. Nah, ya benar. Ya, ini pernah Rifki juga benar ya. Jadi kalau misalkan kita benar-benar akurat, itu bisa dikecilin ya temperaturnya. Oke, bisa juga. Oke, terus ada lagi Amanda Rosi Kurnia chatbot. Itu kan case-nya untuk multi turn ya, conversational strateginya supaya chatbotnya itu bisa. Nah, itu ada lagi sebenarnya. Makanya tadi sebenarnya sampai ke situ ya. Ini masih panjang lah kalau misalkan kalian itu. Itu bisa kok kalau misalkan ada multi turn. Jadi ntar ada namanya chat history ya di Gemini tersebut. Ya, jadi ntar bisa kita pakai send message ya dari chatnya tersebut. Nah, nanti dia akan ada beberapa outputan ya. Ya. Ya, ini mungkin contohnya ya. Bisa ya share ya sekilas aja lah ya. Misalkan chat model ya. Terus ini start chat. Nah, ini misalnya nanti ada history. Kita bikin ada history kosong. Nah, ntar dari historinya ini kita pakai chatnya ini, chat. Nah, misalkan ada respons dari chatnya ini, terus ada send message. Nah, ntar ini sebenarnya kesimpan ya di story. Ntar dari responsnya ini atau dari chatnya tersebut ya, ini bisa kita lihat ya historinya. Nah, ini partnya. Ntar kalau ada pertanyaan lagi, ya ntar nambah lagi ke historinya. Ya. Misalkan mungkin saya kasih eh, apa lagi ya, pertanyaan lagi misalkan. Apa itu data? Sebentar di historinya harusnya nambah.
Nah, ini kan tadi apa itu AI, apa itu data. Atau kalau pakai history tadi ya. Ya. Jadi ntar bisa 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 juga kalau pengen ngambil historinya tadi. Terus ada lagi apa nih? Everydo Axel Pratama. eh Hmm, Maaf, motong. Mungkin eh teman yang mau bertanya boleh langsung on mic aja. Supaya lebih jelas menyampaikan pertanyaannya. ya ada yang mau one minute mungkin atau ini Mas banyak banget nih Ervido, pertanyaan soalnya. iya ya. Langsung udah nggak sabar nanya nih Mas teman-teman. Chatbot itu kan tadi yang sampai Amanda itu udah ya. Paling tinggal Ervido, terus ada lagi Rifki, apa nih kalau Ervido. Chatbot AI di Google, Gemini bukannya Google sebelumnya telah membuat proyek seperti Lambda ya kan, pengguna chatbot Lambda ini kenapa tidak ada lagi. Nah, ini eh kalau buat perkembangan Google ya, Google itu sebenarnya banyak banget sih. Ada juga Gemma ya, yang mungkin dari Lambda-nya itu udah tak mungkin ada problem entah itu dari sisi datanya atau apanya yang saya nggak tahu juga kenapa dia nggak ngelanjutin misalkan. Nah, cuman untuk saat ini biasanya kalau ke Google ya itu kebanyakan pakai Gemini atau Gemma ya. Terus ada juga namanya Gemma. G ya. Nah, ini open source ya kalau pakai Gemma. Open model. Oke. Ini yang barunya itu Gemma 2. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti ya pengen ngembangin model sendiri ya dari apa arsitektur yang udah ada ini terus tambahin data baru sendiri terus melakukan tuning ini bisa pakai Gemma ya. Ya. Kompetisinya juga mungkin kalau teman-teman ada yang pengen ikut kompetisinya tuh ada juga di Kaggle. Gemma. Oh, nggak salah ini Google. Jadi dia sambil ngembangin terus dia bikin juga kayak semacam kompetisi-kompetisi ya. Gitu. Jadi bisa dibilang apa ya kayak Google itu sebenarnya ngembangin ya dari orang-orang ikut kompetisi gitu. Ada orang ikut kompetisi terus dia kasih hadiah ya kan. Nah, proyek-proyek yang mereka buat itu bisa diaplikasikan juga ke Google ya. Termasuk juga buat pengembangan modelnya ya. Tuh, oke, apalagi. Hmm, hmm, hmm. Tadi dari Mas Rifki udah raise hand Oh, Mas. oke. Kalau Rifki apa nih? Dalam penerapan AI untuk analisis dokumen, misalkan CV, apakah di dalam CV tersebut dapat embed text, komen, prompt tertentu supaya menemukan kesalahan. Ya, pertama untuk penerapan analisis CV ya contohnya kayak dokumen ya itu di Gemini tanpa kita pakai RAG-an ya itu bisa sebenarnya. Ya, jadi istilahnya dokumennya tersebut kan dalam bentuk teks tuh. Nah, teksnya itu dijadikan sebagai inputan juga ya. Ya. Inputan, jadi ntar kita ambil teksnya itu dalam bentuk stringnya ya kan. Nah, dari stringnya tersebut ntar dicoba dianalisis sama Gemini-nya ya. Ya, baru ntar bisa ngegenerate hasil outputnya. Dan buat ngetahuin kesalahan atau enggaknya itu sebenarnya dari promnya tadi. Ya, jadi ntar di dalam promnya itu ada yang namanya sistem atau namanya instruksi ya, instruksi buat sistemnya tersebut. Jadi ada prom, ada juga sistem instruksi. Itu bisa kita atur di Gemini-nya. Jadi ntar ada sistem apa ya? Sistem instruction. Nah, ini ada yang di sini. Bisa pakai ini. Ya. Contohnya kalau di Python-nya di sini ada juga. Jadi ntar model generatif. Nah, ini kan ada tadi model name ada ya kan. Kalau tadi kan kita cuman gini nih nggak kasih instruksi apa-apa. Mana tadi? Nah, ini kan gitu. Ya. Nah, sini sebenarnya bisa ditambahin lagi pas di bagian modelnya ini. Ya, buat konfigurasinya tadi. Ya, jadi ntar ada generation config-nya ya, itu ada di situ. Terus misalkan tadi kita mau tambahin sistem interaction, nah ini bisa di sini. Ya. Oke, jadi dari Eh, ya ini sebenarnya berkaitan sama prom juga ya. Ya. Oke. Sorry Mas, Ya. maaf ya. Nah, Maksud saya misalkan kita misalkan anggaplah seorang penulis atau blogger gitu kan ya, dia kan bikin hmm, artikel di blog. Nah, ya. supaya misalkan ada orang nih yang suka copy paste misalkan dokumen gitu kan. Hmm, Nah, supaya ketika misalkan sebagai
user yang tolong analisa dokumen ini gitu kan. Nah, Heeh. pasti si AI ini akan membaca seluruh dokumen kan. Nah, Ya. Nah. cara mengamankan dokumen, apakah itu bisa disisipin prompt supaya menolak prompt sebelumnya atau bisa nggak seperti itu? Jadi supaya AI itu melakukan kesalahan ketika dia sembarang kopas gitu usernya gitu. Oh, jadi bisa tahu nih kalau misalkan ada kopas atau enggak gitu maksudnya. Bukan saya misalkan anggaplah dia seorang koki yang bikin resep gitu kan. Ya, oke. Resepnya itu kan misalkan dalam bentuk PDF gitu kan. Ah, Misalkan kita sisipin nih teks kecil yang nggak bisa dilihat oleh mata, tapi ketika di copy paste klik bisa gitu kan. Supaya menolak si AI ini untuk membaca gitu atau menganalisa gitu. Bisa nggak mengamankan dokumen oh, itu jadi gitu. kita masukin dokumen, maksudnya biar AI-nya itu nggak bisa ngebaca dokumennya tadi. Iya betul atau melakukan kesalahan ketika pembacaan gitu. Oh, oke. Nah, kalau kayak gitu paling kayak lebih ke apa ya ngarahnya biasanya kita kayak udah simpen dulu dokumennya sih. Itu bisa pakai RAG Jadi tadi, kemarin cuman itu kalau RAG itu itu biasanya udah dibiarkan kasus-kasus. N apa T-nya sampai 31. Ntar nih ada siapa lagi dia ngomong lagi. Ya, paling ya tadi bisa pakai RAG. Jadi anggap aja nih, ini contoh aja ya. Misalkan mungkin teman-teman di sini udah ada template ya, CP-CP yang lah. Misalkan saya pengen analisis CP lah. Terus saya udah cari contoh CP-CP yang bagus misalkan. Ya. Nah, CP-CP-nya tersebut itu bisa kita pakai RAG. Jadi kayak kita simpen dulu ke dalam bentuk vektor. Nah, ketika kita simpan ke dalam bentuk vektor, kita bisa nih kasih inputan. Ya, inputan misalkan anggap aja ya kayak chatbotnya tadi lah, misalkan chatbotnya kita kasih uh, file PDF, ya kan. Nah, PDF-nya itu sebenarnya ya otomatis juga akan dilihat sama modelnya tersebut. Cuman ya kita nggak akan nampilin nih hasil PDF-nya itu seperti apa gitu. Nah, itu bisa kayak gitu. Ya, buat analisisnya. Ya, jadi istilahnya kayak kita upload PDF, PDF-nya itu akan secara otomatis ya diproses oleh si modelnya tadi. Nah, kalau Eh, Paling kayak gitu sih. Kalau misalkan buat modelnya. Kali. Misalkan misal Prosigma butuh kandidat nih, misalkan dia Hmm, butuh HTML, CSS, Bootstrap gitu-gitu lah ya. Nah, ya, kan pasti punya sebuah prompt kan buat berapa sih persen hmm, kualifikasi kandidat ini gitu misalkan. ya, Nah, si kandidat ini dia nyusupin prompt di CV-nya supaya resultnya kandidat ini result 100%. Itu bisa nggak sih kayak gitu? nggak bisa sih, nggak bisa. Harusnya nggak bisa. Bisa. Ya, paling paling tadi kalau pengen mau kayak gitu, kan itu kan kayak ya istilahnya kayak ngakalin ya kan sebenarnya Iya buat ini. benar. Ya, itu paling kita lebih ke promnya sih. Promnya. Oh, Pertama kita coba cek dulu minta si di dalam promnya kita bisa cek dulu di dalam dokumen itu ada isinya apa aja. Ya, hmm. kalau pengen fixnya dulu ya kan. Nah, dari situ baru ntar kita sesuaikan nih. Kalau seandainya dia ada poin-poin ini, ya kan. Jadi kan dia ntar mencari dulu nih, ada nggak berkaitan sama pengalaman di bidang data tersebut ya, misalkan ya, entah itu mungkin tentang HTML, CSS misalkan atau bikin project ya kan. Nah, kalau nggak ada ya udah langsung dianggap bahwa di datanya itu nggak sesuai misalkan ya, atau nggak sesuai kriteria, gitu itu bisa aja kayak gitu. Atau bisa juga kita kasih rubrik ya. Nah, itu berkaitan sama RAG yang saya bilang tadi. Jadi saya ada rubriknya apa? Saya kasih poin-poin ini. Misalkan kalau di dalam CP-nya ini ada eh apa ya kayak eksperimen kerjanya itu apa aja ya kan? Terus kaitannya sama developer atau enggak. Nah, itu bisa kayak gitu. Gitu. Jadi ya kembali lagi sih ke promnya juga ya. Mulai dari promnya kita terus mungkin kita bisa tambahin referensi baru ya atau kayak semacam rubrik gitu buat menilai CV-nya tadi. Ya. Berarti Itu bisa. yang Ah, bikin nggak bisa ngakalin prompt sebelumnya gitu ya. iya benar. Ya, itu bisa Ya, sih, thank you. bisa. Bisa aja kita ngakal. Ada juga contohnya misalnya nih, saya pengen nih, eh kan biasanya kalau kita generate ini kan dia bakal ngerespon sesuai apa yang kita tanyain. Bisa juga saya kasih batasan di sistem instructionnya. Misalkan, eh ya contohnya balik lagi ke atas lah. Misalkan, tadi kan ada sistem instruction ya.
Misalkan di sini, eh, jawablah jika pertanyaannya berkaitan dengan AI. Jika tidak, jangan dijawab. Jika tidak, jangan dijawab. Dijawab. Kalau ini kan pasti jelas dia akan ngejawab ya kalau di sini. Nah, coba misalkan kita coba tanya, apa itu mobil? Seharusnya secara general dia pasti bisa menjawab ya kan, apa itu mobil. Cuman kita ada kasih sistem instruksi di sini. Ya dia hanya bisa ya, atau kita kasih batasan bahwa dia itu hanya bisa menjawab berkaitan sama AI. Kalau di luar konteks berarti dia nggak bisa. Nanti bisa ya di promnya lagi ya. Ini sebenarnya masuk ke prom juga sih sebenarnya. Tapi ada yang namanya istilahnya sistem interaction. Ya, tadi ada prom aja sama sistem interaction itu beda. Ya, jadi sistem interaction ini istilahnya kalau di prom kan kita bisa tulis dulu ya kan, promnya apa. Nah sistem interaction ini kayak buat batasannya kebanyakan biasanya. Ya, apa nih instruksi buat sistemnya tersebut? Ya. Entah itu buat kasus yang spesifik, misalkan saya bikin chatbot tapi chatbotnya buat di bidang telco aja misalkan. Ya, nanti bisa dimasukin ke instruksi sistemnya. Atau misalkan saya pengen di chatbotnya ini hanya bisa merespon bahasa Indonesia aja. Kalau bahasa Inggris dia nggak bisa, misalkan. Nah, itu bisa juga kita kayak gitu. Ya, buat kasih batasan-batasan tersebut. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain di jam 11.42. Hmm, Ya, mungkin tadi dari Mbak Manda, ini ada beberapa pertanyaan. Mbak Manda mungkin bisa on mic, Mbak, buat menanyakan langsung ke Mas Irfan. Ya, selamat siang Mas Firman. Ini saya ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama itu tadi kan yang sudah sempat dibahas secara deep dive lah sama Mas Firman kurang lebih tentang penggunaan Gemini ya. Cuman saya curious aja apa Mas Firman pernah coba model-model lainnya di luar Gemini ini dan mungkin ada sedikit gambaran lah mengenai perbandingan model-model ini, kelebihan sama kekurangannya itu seperti apa. Kemudian oh, oke. selanjutnya ya yang kedua untuk Gen AI ini sendiri bisa nggak sih kita pakai dia di bidang-bidang yang butuh akurasi yang tinggi, misalkan di bidang kayak legal sama healthcare yang dimana di situ kan kita memang butuh akurasi yang lumayan tinggi lah gitu. Bisa nggak sih Ya, kita dengan penggunaan Gen AI di bidang-bidang tersebut? oke. Nah, kalau untuk pemodelan ya, ini sebenarnya kan ya ada banyak banget ya kalau kita bicara model. Kalau berdasarkan pengalaman saya itu sebenarnya paling untuk saat ini ya paling bagus banget sebenarnya dari yang OpenAI. Itu paling bagus banget dibandingin sama Gemini yang dari Google, dibandingin sama lama juga. Ya, cuman ya pertama, terkadang kan kita ketika mengembangkan aplikasi itu ada pertimbangan juga dari sisi biaya, cost-nya gimana nih. Nah, kalau mau yang open source ya, teman-teman bisa tadi pakai Lama. Lama itu dari Meta ya. Jadi ntar ada yang namanya Lama ya. Nah, sekarang yang baru itu yang 3.2 ya. Ini open source, teman-teman bisa gunain ini. Dan ada macam-macam juga di sini. Nah, tergantung juga nih yang lamanya ini yang parameternya itu berapa billion. Biasanya semakin tinggi ini semakin bagus. Ya, tapi memori yang dibutuhkan juga semakin besar. Nah, itu ada pertimbangan ke situ ya. Jadi mungkin kayak resource-nya kita kayak gimana, hardware-nya seperti apa. Itu kalau kita pengen gunain yang open source. Jadi kita mau nggak mau sediakan juga ya hardware-nya ya atau perangkat yang mampu ya buat ngejalanin lama tiganya ini ya. Ya atau apalagi tadi yang ukurannya udah semakin besar banget ya kan. Hasilnya sih bakal bagus ya, semakin cenderung bagus. Cuman tadi ya semakin mungkin kalau laptopnya nggak kuat yang ada ngehang ya gitu. Ini pernah juga saya nyoba pakai Olama dan nggak kuat. Kalau misalkan saya sambil buka Zoom terus sambil buka Chrome itu nggak kuat. Ya. Kalau pakai Mac ya, saya pakai Mac cuman RAM-nya cuma 8 ya, itu nggak kuat ya. Biasanya sih kalau buat hardware-nya mungkin butuh GPU ya kan, terus juga mungkin RAM-nya 32 atau berapa ya kan. Nah, itu mungkin dah kuat lah gitu buat gunain yang lamanya ini. Kalau dijalankan di lokal ya, atau anggap aja servernya itu di lokal kita. Ya. Nah, itu pertimbangannya biasanya ke situ ya. Gitu. Jadi setiap model itu biasanya ada macam-macam apa ya, bagiannya lagi ya, kayak parameternya berapa, apakah sampai 1 billion, 3 billion ya kan.
Bahkan yang di Gemini aja tadi kan ada macam-macam juga tuh. Yang di Gemini mungkin kalau tadi kita lihat di sini ya ada yang Pro, ada yang versi 1, ada yang Flash ya. Terus ada juga yang 8B. 8B ini juga mungkin yang lebih kecil ya kan. Nah, biasanya kalau yang lebih kecil ini digunakan kalau misalkan kita mau tuning kebanyakan atau pengen eh, nambahin data baru lah gitu yang pengen kita latih. Ya kebanyakan itu. Makanya sih ada juga yang buat tuning dan lain sebagainya. Ya, karena kan kalau misalkan udah kecil kan kita memorinya juga sedikit ya kan, tapi kita tambahin data yang spesifik misalkan. Ya, nah, dibandingin kita pakai data yang udah besar, terus kita tambahin data baru, ya istilahnya memori semakin gede lagi ya kan gitu. Nah, itu ada pertimbangannya ke situ biasanya. Ya untuk pemodelan. Jadi ada ke cost-nya juga itu pasti bakal jadi pertimbangan ya. Oke, paling itu sih. Jadi ya kembali lagi ke dana ya. Ada yang mau berbayar ya bagusnya kalau pengalaman saya memang bagusnya OpenAI itu jelas bagus banget ya. Tapi kalau tadi yang mau yang gratis yang open source itu ada lama ya ada sebenarnya ada macam-macam lagi ya. Mungkin pakai kalau yang pakai API-nya bisa pakai Grok Cloud. Ini ada macam-macam model yang bisa kita gunakan di sini. Bentar. Cuman di sini ada limitnya ya kalau pakai ini. Ya nanti mungkin teman-teman bisa coba cari tahu tentang yang Grok Cloud ini ya. Grok Cloud. Ya ada macam-macam lama meta ada yang 3.1 terus ada juga nanti pokoknya banyak lah di sini kalau misalkan teman-teman pengen gunain Grok ya. Ya, support modelnya di Jema juga ada yang dari Google di sini ada Whisper juga ada. Oke, bentar apa nih hidup ChatGPT. Apakah kita perlu berkata sopan dan mengucapkan terima kasih kepada chatbot agar mendapatkan respon yang lebih baik? Ya, itu nggak gitu juga sih. Ketika kita memberikan sebuah data ke dalam prompt dalam chatbot, misalkan seperti di contoh tadi memberi data email, nomor telepon untuk template. Kalau kebocoran data bisa aja sih ya, ada kemungkinan ya. Ya, atau kalau misalkan kayak kita apa hanya sekedar, cuma kan biasanya kalau buat akses ke ini ya ke email ini ya paling hanya developer atau orang-orang tertentu doang gitu. Nah, paling yang nanti yang ngembanginnya siapa tuh ya. Ya tuh. Terus juga mungkin ada perizinan akses buat ngirim email dan lain sebagainya ya itu nanti bisa diatasin juga ya buat security-nya nanti. Hmm, Oke, lagi ada. maaf, sorry mungkin ini karena masih Oh ada ya sisa waktu. waktunya Ya, mungkin ini ya. pertanyaan terakhir dari Mas Ervido nih udah raise hand. Mas Ervido mungkin boleh ditanyakan langsung aja ke Mas Irfan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak. Eh, saya izin Hmm, siang Mas, izin ya bertanya siap. untuk yang dokumen pembacaan dokumen yang tadi itu Hmm. algoritmanya itu dibatasi untuk informasi yang ada di dokumen itu sendiri atau gimana ya Mas? Terus bisa nggak ya? Misalnya kita batasi modelnya itu cuma informasi, misalnya kita punya web gitu, informasinya cuma ada di database, terus informasinya kita berikan, jangan sampai keluar dari informasi yang ada yang telah kita berikan gitu. Ya bisa, itu bisa. Di promnya lagi itu, masuk ke prom itu. Nah, Hmm. ya jadi ya sebenarnya bisa juga sih kalau misalkan bikin kondisi bisa. Pakai prom juga bisa. Ya. Kalau pakai prom ya kita mesti pikirin nih gimana cara si prom yang bagusnya tadi ya buat ngasih batasan-batasan tersebut. Nah, terkadang kalau bergantung sama prom aja itu mungkin terkadang ya, terkadang ada kasus yang dimana eh lolos gitu. Kita udah kasih batasan terus tiba-tiba promnya ini mengenerate tapi tiba-tiba lagi enggak. Itu ada juga kemungkinan yang seperti itu. Ya kalau terlalu bergantung ke prom ya. Makanya terkadang mungkin pas pengembangan aplikasinya kita bikin beberapa kondisi ya. Entah itu mungkin dari sumbernya harus dari sini ya kan. Pakai if atau apa ya kan. Itu bisa kayak gitu nanti. Ya. Tapi prom prom aja sih sebenarnya bisa sih kalau misalkan mau dikasih batasan oh nih harusnya ngambil datanya dari si database aja misalkan.
ya kan. Nah, cuman gimana nih caranya agar prom itu tahu bahwa itu tuh sumbernya dari database. Nah, kita mesti kasih penjelasan spesifik juga, ya. Apa tolak ukur bahwa itu tuh sumbernya dari database, misalkan. Ya, paling gitu sih. Kalau yang tadi yang saya buat di sini, ini sebenarnya di promnya apa ya? Ada beberapa hal yang saya masukin. Kalau misalkan di promnya itu saya tulis, kalau misalkan dokumennya bahas apa ya, outputnya itu sesuaikan dengan isi dokumen. Nah, kalau dokumennya tulisannya bahasa Cina, maka terus keluarnya bahasa Cina. Itu tambahannya di instruksi prom yang saya buat. Jadi yang defaultnya ini, itu udah saya bikin prom bahwa kalau dokumennya bahasanya bahasa asing, ya, atau bahasa apapun itu, ya kan, outputnya mesti sesuai dengan dokumennya tadi. Makanya tadi pas di sini, dia sesuai, ya kan. Terus juga di promnya saya tambahin lagi, ya, bikinlah analisis. Terus saya tambahin juga asumsi bahwa Anda adalah seorang uh, yang apa ya, di bidang data lah misalkan ya, untuk menganalisis sebuah dokumen misalkan. Ya. Terus saya tambahin lagi, berikan juga rekomendasi untuk dokumennya tersebut. Nah, itu ada di promnya. Ya, jadi ada beberapa lumayan agak panjang dikit ya untuk promnya, biar nanti dia bisa mengenerate. Makanya tadi ada rekomendasi juga, kira-kira apa yang perlu diperbaikin dari dokumennya ini. Karena itu udah saya masukin di promnya. Ya. Sedangkan kalau yang di sini ini udah lebih ke uh, yang custom ya, kalau yang di sini. Jadi kalau di sini saya mau jelasin ke bahasa lain misalkan ya, nggak sesuai sama dokumen atau mau tambahin-tambahin lagi ya itu bisa di sini. Itu kalau yang di sini udah saya apa ya, kayak ada template-nya lah gitu. Saya pengen ini itu dokumennya bisa dianalisis sesuai dengan inputan dokumennya ya. Jadi dianggap sebagai apa ya. Nah, kalau sesuai dengan bahasa tadi paling gitu sih. Jadi kembali lagi ke promnya kalau seandainya mau kasih batasan-batasan seperti itu. Oke, Ya, paling terima kasih. Ya, ya, gimana Mas? paling gitu. Itu paling gitu aja sih. Ada kan tinggal sisa ini aja ya, Mbak. Pertanyaan dari saya. Iya betul. Memang ini antusiasnya luar Sebelum biasa dari ditutup. teman-teman siang Ah, hari ini. Banyak banget ya Mas pertanyaannya. Mohon maaf ya untuk teman-teman, mungkin untuk beberapa teman-teman yang masih belum terjawab pertanyaannya karena keterbatasan waktu yang kita punya pada siang hari ini gitu ya. Jadi untuk sesi selanjutnya kita lanjut aja ke pertanyaan dari Mas Irfan. Boleh nih teman-teman yang udah standby dari awal ya, merhatiin banget pasti bisa. Nanti boleh raise hand dulu ya teman-teman. Silakan Mas Irfan. oke, nah untuk pertanyaannya dari saya sendiri tadi sebenarnya udah saya singgung juga ya. Mungkin teman-teman bisa catat ya tadi yang saya bilang pas awal-awal presentasi. Nah, ada yang masih ingat nggak kira-kira di dalam AI kan ada dua pendekatan. Nah, apa aja pendekatannya? Ada yang bisa jawab? Pendekatan berkaitan sama AI. Oke, pendekatan AI teman-teman. Ada yang masih ingat mungkin tadi yang pas awal disampaikan? Oke, Mas Yoga dulu nih tadi yang raise hand kalau di layarku. Oke. Boleh Mas Yoga on mic, on cam dulu Mas, mungkin bisa? Kalau halo, 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 Ya, kedengeran oke. ya? kedengeran, Dengar. kedengeran. Oke, untuk yang pertama itu pendekatannya sistem software supaya dia dapat bertindak dan berpikir selayaknya manusia. Yang kedua itu dia bisa berpikir dan bertindak secara rasional. Sehingga saya sih itu. Oke, ya benar ya, benar. Ya walaupun sebenarnya ada spesifik lagi, jawabannya benar. Jadi ada sistem atau pendekatan manusia sama pendekatan ideal. Ya, pendekatan ideal itu yang rasional tadi ya. Atau kalau pendekatan apa, manusia yang bertindak dan berpikir layaknya seperti manusia. Kalau yang ideal itu bertindak dan berpikir rasional. Ya, itu benar ya buat jawabannya. Oke, terus selanjutnya lagi. Nah, ini tadi satu orang udah. Satu lagi pertanyaannya tentang eh, apa ya? Ini deh, eh, antara top P sama top K, yang mana yang duluan jadi prioritas? Antara top P dan top K di konfigurasinya tadi ya, modelnya buat parameternya. Oke, Mas Bagas sudah raise hand nih, Mas Irwan. Silakan Mas Bagas. Gimana? Antara top P sama top Ya, K. Nah, yang jadi prioritas terlebih dahulu. top K dulu Mas. Oke, benar. Top K dulu ya. Top K dulu dilihat, baru top P-nya. Oke. Nah,
terakhir paling satu lagi buat pertanyaannya apa ya? Um, ini deh berkaitan sama prom ya. Nah, ada nggak sih dari teman-teman sini yang bisa sebutin ya minimal 3 jenis prom ya teknik buat prompting itu apa aja? Minimal 3 ya, 3 jenis teknik prompting. Ada apa aja? Oke, Mbak Amanda, boleh silakan unmute, Mbak. Teknik prompting tadi kalau nggak salah ada zero shot prompting, one shot prompting, sama few shot prompting. Oke, benar. Oke, paling ya udah itu aja ya, 3 kan udah pas 3 orang yang nanya. Oke, terima kasih banyak Mas Irfan atas pemaparan materi dan juga sudah menjawab banyak sekali ya pertanyaan dari teman-teman. Luar biasa antusiasnya teman-teman pada siang hari ini, sangat semangat ya untuk pengen tahu lebih dalam gitu ya mengenai tentang Gen AI ini sendiri. Oke, sebelumnya teman-teman mungkin yang masih bisa on cam, kita on cam dulu sebelum kita masuk ke sesi foto bersama. Oke, Mas Rizky udah kembali on cam. Mas Yoga mungkin bisa on cam, Mas Erfrido, Mbak Amanda, Mas Bagas, Mas Fajri, Mas Rino, Mas Anggi, Mas Bagus. Yuk teman-teman on cam dulu. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum mengisi link absensi sudah saya share di kolom room chat ya. Silahkan untuk diisi dulu absensinya. Dan untuk teman-teman yang tadi sudah standby dari awal hingga akhir, sesuai informasi yang sudah saya sampaikan di awal, untuk teman-teman yang memposting kegiatan training pada siang hari ini di Instagram Story dengan tag akun Instagramnya @prosikmaka, yang paling menarik akan mendapatkan hadiah. Link presensinya, oke, boleh sebentar. Oke, silakan diisi dulu untuk absensinya teman-teman. Kita langsung masuk aja dulu ke sesi foto bersamanya ya. Mungkin bisa dibantu sama Bu Api ya, Bu ya. Oke. Oke, kita foto dulu ya teman-teman semuanya. Mohon untuk on cam dulu untuk Fajri, Anggi, Wafi, Robi, Lara, Frido, Abid, Bagus, Wafi, Tiara, Rehan, Dwi. Oke, ini untuk yang pertama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar teman-teman. Belum ya. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, sudah Mbak Dila. Oke, terima kasih Bapi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih terutama kepada Mas Irfan atas pemaparan materi yang luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih juga atas antusiasmenya teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya di weekend ya, mengikuti training Gen AI dari tadi pagi sampai siang hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk kita semua. See you di lain kesempatan. Sampai ketemu lagi di next training. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari awal hingga akhir acara. Saya akhiri aja kegiatan training pada siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih. semuanya. Terima kasih banyak.